Tubuh Kaisar kuno tidak bergerak saat dia melihat dengan cermat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk, ini adalah serangkaian pembatasan lain. Orang ini licik di luar semua alasan. Dia melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera putih muncul. Mereka berputar sekali dan mendarat di keempat sisinya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah arahan tangannya, keempat bendera tiba-tiba mulai membesar. Bendera bergerak ketika mereka menghasilkan ular putih yang melayang ke lokasi Wang Lin. Ular putih itu berputar-putar untuk sementara waktu, sampai salah satu dari mereka menunjuk ke batu di dekatnya. Wang Lin tenang saat dia duduk di dalam banyak batasannya. Dia tidak gugup atau terkejut sama sekali. Dia merasa sangat yakin dengan teknik pembatasan yang telah dia kembangkan selama 10 tahun terakhir. Jika pembatasan diletakkan di menit terakhir, mereka mungkin tidak membodohi target. Pembatasan ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk membuatnya. Karena hal ini, meskipun Kaisar kuno menggunakan metode yang unik, Wang Lin sama sekali tidak gugup. Dia hanya mencibir dan tetap tak bergerak. Tempat yang diperhatikan Kaisar kuno adalah titik lemah yang disengaja yang ditinggalkan oleh Wang Lin, dan jika dia tidak menyadarinya, maka dia akan menderita. Ular putih memilih diri, bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap mata mereka mendarat di salah satu dari banyak batasan yang telah ditempatkan Wang Lin. Batu itu terlihat sangat biasa, tetapi di bawah cahaya putih, perlahan-lahan menghilang, mengungkapkan jejak kecil untuk dilewati satu orang. Kaisar kuno menatap jejak kecil itu, tetapi dia tidak menuju ke arah itu. Dia melambaikan tangan kanannya, mengambil ular putih, lalu mulai dengan hati-hati mengamati darah itu. Mengingat pengalaman Kaisar kuno selama bertahun-tahun melanggar batasan di gunung ini, dia menyimpulkan pembatasan ini pasti memiliki beberapa metode pembunuhan yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan memberlakukan beberapa batasan yang lebih besar. Karena dia sangat dekat dengan puncak gunung, dia sudah akan berjuang dengan pembatasan saat ini jika bukan karena ribuan tahun masa hidupnya. Mempelajarinya. Setelah titik ini, itu hanya akan semakin sulit. Kaisar kuno sangat berhati-hati. Dia duduk di tanah dan menggunakan tangannya untuk mengendalikan ular putih untuk perlahan menembus batasan. Wang Lin mendengus. Jarak antara dia dan Kaisar kuno kurang dari 10 kaki, tetapi Kaisar kuno tidak memperhatikannya. Bahkan dengan indera ilahinya, akan sulit untuk melihatnya. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak batasan yang ia buat di sini. Namun, mengingat temperamen Wang Lin, pasti ada banyak batasan yang ditetapkan di sekitarnya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa semua pengetahuan yang diperolehnya dalam 10 tahun terakhir telah ditempatkan di sini. Setelah 1 tahun, Kaisar kuno duduk di depan jalan setapak terbuka dengan pandangan jelek tentang wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa pembatasan itu sangat kompleks karena ditetapkan oleh orang yang licik itu, tetapi setelah 1 bulan belajar dengan cermat, dia terkejut menemukan bahwa pembatasan itu sangat sederhana. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa sangat jengkel. Untung dia pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memandang ke puncak gunung. Dia memutuskan bahwa jika dia bertemu orang misterius ini, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Kebenciannya pada suaminya telah berubah menjadi obsesi. Namun demikian, Kaisar kuno masih sangat berhati-hati dan masih menahan napas. Orang misterius itu adalah yang terbaik dalam perubahan mendadak. Berkali-kali apa yang kelihatannya benar ternyata salah, tetapi setiap saat dia lengah, apa yang salah ternyata benar. Akibatnya, Kaisar kuno meletakkan semua fokusnya pada miliknya. Sekitarnya saat dia berjalan ke depan. Dia berjalan menuju jalan setapak, tetapi setelah dia bergerak tidak sampai 5 kaki, bebatuan di sekitarnya mulai bergeser. Satu demi satu, paku batu melesat ke arahnya seperti kilat. Ketika Kaisar kuno melihat paku batu, dia tidak terkejut, tetapi lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya biru mengelilingi tubuhnya. Saat paku batu menghantam cahaya biru, mereka juga berubah menjadi biru. Melihat dari kejauhan, orang bisa melihat jejak panjang terjalinnya paku batu biru. Lalu, sebuah angin tiba-tiba bertiup dan semua duri batu hancur dan jatuh ke tanah. Jejak itu sekarang dipenuhi dengan pecahan batu beku yang pecah. Kaisar kuno mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat ia hampir mencapai pintu keluar, jauh di dalam batasan, lingkaran ilusi muncul di tangan Wang Lin. Selama dia melempar lingkaran, dia bisa memicu semua batasan terdekat untuk menyerang. Meskipun kemungkinan membunuh Kaisar kuno rendah, setidaknya bisa melukainya. Setelah merenungkan ide untuk sementara waktu, Wang Lin menyingkirkan lingkaran ilusi dan membiarkan Kaisar kuno untuk meninggalkan batasan. Alasan mengapa dia tidak menetapkan batasan adalah karena dia tidak ingin memberi tips saldo. Jika Kaisar kuno terluka, dia akan mencari tempat untuk menyembuhkan, dan kecuali sesuatu mengancam hidupnya, dia tidak akan bergerak. Ini tidak akan sesuai dengan kepentingan terbaik Wang Lin. Namun, Wang Lin masih memutuskan untuk bertindak melawan Kaisar kuno. Dia menciptakan lingkaran ilusi lain dan mengirimkannya. Lingkaran itu menyebar, menciptakan segudang bayangan. Pada saat ini, semua pembatasan yang telah ditempatkan Wang Lin diaktifkan. Karena penelitian ekstensif Kaisar kuno tentang pembatasan, dia melihat ada sesuatu yang salah ketika dia lebih dari setengah jalan keluar dari jalan setapak.
Dia mendeteksi berlapis-lapis pembatasan meledak. Jumlah pembatasan cukup untuk membuat mati rasa tengkoraknya. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat buruk ketika ia berlari menuju pintu keluar. Sementara itu, semua pembatasan diaktifkan. Sinar lampu warna-warni muncul di sisi gunung. Mereka semua terbang menuju Kaisar Kuno. Wajah Kaisar Kuno tampak pucat. Dia tahu bahwa lampu warna-warni tidak memiliki kekuatan serangan. Namun, saat dia dipukul, dia akan dipindahkan kemanapun orang yang mengatur batasan menginginkannya. Kaisar Kuno dengan cepat melambaikan tangan kanannya dan 4 bendera kecil muncul. Sayangnya dia melihat bendera dan memuntahkan energi spiritual. Keempat bendera mulai berputar dan sebuah terowongan hitam muncul di depan mereka. Tepat sebelum cahaya warna-warni tiba, Kaisar Kuno melompat ke terowongan gelap dan muncul 10 kaki jauhnya. Setelah dia meninggalkan batasan, dia tiba-tiba melaju ke depan, keringatnya berkilau di alisnya. Dia berbalik dengan wajah cemberut dan melihat bahwa batasannya sudah kembali normal. Dia tetap diam, lalu berbalik dan berjalan pergi saat keempat bendera berputar di sekelilingnya. Mata Wang Lin tertuju pada bendera sepanjang waktu. Alasan dia menyerang adalah karena semua orang tua ini sangat licik. Jika mereka lewat tanpa halangan, mereka akan curiga dengan perubahan itu. Mungkin juga menyerang dan menempatkannya dalam bahaya untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula, gunung ini penuh dengan pembatasan. Itu wajar untuk mematahkan mereka untuk lulus. Hanya saja, Wang Lin tidak menyadari betapa kuatnya bendera itu. Mereka mampu membuat lubang pada batasan untuk melepaskan diri dari cahaya. Bendera itu haruslah kartu truf Kaisar Kuno dalam batasan yang berlaku. Wang Lin berpikir sejenak dan terus duduk di sana. Matanya terfokus pada pusaran air raksasa di puncak gunung. Six Desire Devil Lord saat ini 100 kaki jauhnya dari puncak gunung, wajahnya gelap. Jika bukan karena anak muda itu, ia akan tiba pada titik ini 2 tahun yang lalu. Bahkan untuknya, ia tidak akan berani memicu pembatasan pada titik ini. Sebelumnya, ada kegagalan dalam mematahkan batasan yang memicu cahaya teleportasi untuk menembaknya. Jenis hal inilah yang paling dia benci. Jika dia diteleportasi, akan sulit untuk bertahan hidup. Tanpa waktu untuk menghindar, dia menggunakan pemuda yang dia bawa sebagai perisai untuk melarikan diri. Six Desire Devil Lord tidak peduli apakah pemuda itu hidup atau tidak. Namun, dia telah menghabiskan banyak keringat dan darah untuknya. Jadi, ketika pemuda itu dibawa pergi oleh cahaya, dia mengejarnya, dan setelah banyak masalah, mampu memulihkan pemuda itu. Pemuda itu berdiri di sampingnya, mata tertutup tanpa tanda kehidupan. Bahkan, saat cahaya teleportasi mengenai dia sudah terbunuh oleh pembatasan itu. Tapi anehnya, pemuda itu masih mengikuti Six Desire Devil Lord. Six Desire Devil Lord menoleh ke belakang dan mencibir ketika dia merasakan salah satu dari batasannya dilanggar oleh orang di belakangnya. Orang ini terus-menerus menembus batasan yang dia buat. Mereka sudah menjadi musuh terbesar di hatinya. Dia menjilat bibirnya dan berpikir dalam hati, ini pasti Kaisar Kuno. Jika bukan karena semua pembatasan di sekitar sini, ini akan menjadi saat yang tepat untuk membunuhnya. Tetapi aku telah menempatkan beberapa batasan yang sangat kuat dalam jarak 100 kaki ini. Aku ingin melihat apakah kamu dapat melanggarnya. Dia memandang pemuda di sisinya dan mencibir. Matanya beralih kembali ke pembatasan pada pusaran air. Bahkan dengan kemampuannya, tidak mungkin untuk menerobos. Bahkan tuannya dihentikan pada saat ini. Kali ini, Six Desire Devil Lord memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak lebih siap? Dia memandang pemuda di sampingnya, tersenyum bangga, dan berkata, aku menghabiskan ratusan tahun menciptakan pembunuh ini. Kamu pasti akan mengizinkan aku untuk masuk ke tubuh Dewa Kuno. Dia duduk bersila. Dengan lambaian tangan kirinya, pemuda itu juga duduk bersila. Six Desire Devil Lord menggerakkan kedua tangannya untuk membentuk batasan spiral yang mengelilingi mereka berdua. Di pihak Kaisar Kuno, pembatasan semakin sulit saat ia berkembang. Jika bukan karena kekuatannya saat ini, dia pasti sudah mati. Meski begitu, dia menyerahkan banyak hartanya untuk keluar dari batasan itu hidup-hidup. Beberapa batasan tidak bisa dipecahkan lagi, beberapa membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk dilewati. Kaisar Kuno sangat muram. Ketika Kaisar Kuno berjalan keluar dari batasan lain, dia berada kurang dari 200 kaki jauhnya dari puncak gunung. Karena tidak ada lagi batasan yang menghalangi penglihatannya, dia melihat Six Desire Devil Lord, yang mengenakan ekspresi suram. Di belakangnya adalah pusaran air hitam yang mengarah ke siapa yang tahu di mana, dan di tengah-tengah pusaran air itu adalah anak muda yang telah mengikuti Six Desire Devil Lord. Six Desire Lord Setan memandang Kaisar Kuno. Dia tidak berharap dia bangun di sini begitu cepat. Jika dia punya cukup waktu untuk membakar satu dupa, dia bisa menyelesaikan pembatasan pusaran air. Meskipun itu hanya akan berlangsung 3 kali, itu sudah lebih dari cukup baginya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Kuno yang muncul berada di luar harapannya. Ini memaksanya untuk mengubah rencananya. Mata Kaisar Kuno menyusut ketika dia melihat pusaran air. Dia ingat bahwa ini adalah teknik yang persis sama dengan yang digunakan guru Six Desire Devil Lord, Sky Devil.
Itu adalah teknik pembatasan yang dapat melewati ratusan batasan. Six Desire, mata Kaisar kuno tampak kusam saat ia menekan amarahnya. Dibandingkan dengan Six Desire Devil Lord, dia ingin menemukan pemuda misterius lebih banyak lagi. Matanya menyapu area dan mendarat di pemuda. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah dia pemuda misterius? Namun, tidak ada perasaan hidup yang datang darinya. Sudut mulut Six Desire Devil Lord berkedut dan dia berkata dengan lembut, aku tidak pernah menduga saudara Kaisar kuno akan tiba di sini juga. Ini adalah alasan untuk perayaan? Kaisar kuno menyeringai. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, itu semua berkat, bantuan, yang kamu dan pemuda ini tinggalkan sehingga sekeping tulang tua ini bisa sampai di sini. Six Desire Devil Lord menatap pemuda itu, matanya menjadi dingin, dan berkata, saudara Kaisar kuno, apa maksudmu? Wajah Kaisar kuno cemberut, menatap batasan yang ditetapkan oleh Six Iblis Lord, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Six keinginan Iblis Lord mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dia tertawa. Saudara Kaisar kuno, di tempat ini hanya ada kita berdua. Dengan kekuatan kami, jika kami berdua bertarung, kami pasti akan memicu banyak batasan yang lebih besar. Kaisar kuno tetap diam, lalu berkata, pertama, lepaskan batasan dan biarkan aku datang. Six Desire Devil Lord goyah sedikit ketika dia melihat 4 bendera berputar di sekitar Kaisar kuno. Kaisar kuno memberi pusaran air pandangan cepat dan mengejek, pembatasan terowongan ini sepertinya tidak harus lengkap. Jika aku memicu pembatasan di dekatnya, akankah bagian itu ditutup secara permanen? Wajah Six Desire Devil Lord tidak berubah sama sekali. Dia mengangguk dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan terbelah dua. Karena batasan ini dilanggar olehnya, dia secara alami akan dapat mengaturnya lagi. Kaisar kuno berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tidak pernah meninggalkan Six Desire Devil Lord. Setelah dia berjalan lebih dari setengah jalan melalui pembatasan, Kaisar kuno tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Keempat bendera putih menciptakan sebuah terowongan, dan Kaisar kuno dengan cepat memasukinya. Saat Kaisar kuno tiba-tiba bergerak, Six Iblis Dewa menutup tangannya dan batasannya diatur lagi dan diaktifkan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bendera Kaisar kuno begitu kuat. Saat pembatasan ditetapkan dan diaktifkan, Kaisar kuno keluar dari terowongan dan hanya 10 kaki jauhnya. Saat dia muncul, Kaisar kuno tidak ragu-ragu. Sinar cahaya keluar dari mulutnya. Cahaya itu tidak ditujukan pada Six Desire Devil Lord tetapi pada pemuda di tengah pusaran air. Alasan Kaisar kuno menunjukkan harta yang menyelamatkan nyawanya adalah karena kebenciannya pada pemuda itu hanya mengerikan. Ekspresi Six Desire Devil Lord berubah. Kedua tangannya bertepuk tangan pada kertas yang dicetak dan dia berteriak, keinginan. Tiba-tiba, cahaya kuning keluar dari perut pemuda, berubah menjadi pedang. Itu menabrak tembakan cahaya oleh Kaisar kuno. Gelombang energi spiritual berdesir keluar dan langsung mengaktifkan beberapa batasan di dekatnya. Dengan tekanan pembatasan diaktifkan, Kaisar kuno tidak bisa lagi menyerang. Dia dengan cepat membuat batasannya sendiri untuk menghentikan aktivasi. Six keinginan Iblis Lord melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, pembatasan di dekatnya akhirnya tenang dan disegel lagi. Wajah Six Desire Devil Lord sangat pucat saat dia menatap Kaisar kuno. Dia dengan kejam berkata, jika kamu ingin mati, cukup masukkan ke dalam batasan sekarang. Kaisar kuno memiliki wajah yang gelap. Dia menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, aku, Kaisar kuno, bersumpah kepada surga bahwa jika kau memberiku pemuda itu, aku tidak akan bertarung denganmu sampai kita mencapai cobaan ketiga. Six Desire Devil mengerutkan kening dan berpikir pada dirinya sendiri, apakah dia melihat melalui itu? Namun, dengan wajahnya pucat, dia berkata, dia adalah orang mati. Bagaimana dia menyinggung kamu? Kaisar kuno tertawa keras. Orang mati? Bahkan jika dia adalah orang mati, orang tua ini masih ingin pergi. Dengan tubuhnya, bahkan jika aku harus menggunakan semua kekuatanku, aku akan menyeret jiwanya kembali ke sini. Menyinggung aku? Kebencian yang dimiliki lelaki tua ini kepadanya bahkan tidak bisa dijelaskan. Six Desire Lord Iblis mengerutkan kening. Dia memandang pemuda itu dan berkata, saudara Kaisar kuno, ini pasti salah paham. Kaisar kuno mencibir, kesalahpahaman? Sejak pria tua ini memasuki dunia kedua, aku telah menemukan 2 jenis pembatasan. Satu ditetapkan oleh kamu. Jika yang lain tidak ditetapkan olehnya, lalu siapa lagi yang bisa memilikinya? Juga, pria tua ini telah menembus banyak batasannya dan tahu bahwa kekuatannya tidak melampaui tahap jiwa yang baru lahir, jadi kamu katakan padaku, yang, selain dia, siapa lagi yang telah memasuki tempat ini yang belum melewati tahap baru lahir? Dan jika kamu ingin memberitahu aku bahwa itu anak Wang Lin, kami berdua melihatnya tenggelam dalam kekosongan. Bahkan jika dia tidak mati, apakah kamu berpikir bahwa seseorang hanya pada tahap formasi inti yang dapat melewati percobaan pertama dan jembatan dan berada di depanku? Kaisar kuno dengan cepat mengeluarkan semua yang dia pikirkan selama beberapa tahun terakhir. Dia telah menganalisis siapa pemuda misterius ini, dan pada akhirnya memutuskan bahwa itu adalah pemuda di samping Six Desire Devil Lord. Hanya dia yang memiliki kualifikasi.
Six keinginan iblis Lord dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan Kaisar Kuno, dan menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Kaisar Kuno itu benar, maka dalam dunia ini tidak hanya ada mereka bertiga, yang keempat juga. Jika ini benar, itu akan menyebabkan banyak kemalangan di masa depan. Orang ini juga tidak muncul sendiri, tetapi membiarkan Kaisar Kuno melewatinya. Motifnya jelas. Saat dia memikirkan ini, dia diam-diam mengutuk betapa bodohnya Kaisar Kuno. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerbu menuju pusaran air. Kaisar Kuno menjerit, melambaikan tangannya, dan menghasilkan cahaya yang menghalangi jalan Six Desire Devil Lord. Six Desire Devil Lord membencinya dari lubuk hatinya, tapi ini bukan tempatnya untuk bertarung. Dia melirik apa yang ada di belakang Kaisar Kuno dan mengirim pesan mental. Wajah Kaisar Kuno berubah dan dia menjawab, apakah kamu yakin? Six keinginan iblis setan dewa tidak berbicara, tapi potong jarinya untuk mengeluarkan setetes darah. Dia melambaikan jarinya dan darah memancarkan api. Api perlahan-lahan melayang ke arah Kaisar Kuno. Kaisar Kuno terdiam, lalu dia juga mengirimkan setetes darah. Saat keduanya bertabrakan, mereka membentuk simbol dan terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Ini adalah sumpah tertinggi lautan iblis, yang dikenal sebagai sumpah hati setan. Wajah Kaisar Kuno menjadi gelap ketika dia berkata, apakah itu benar-benar dia? Mustahil. Six Desire Devil Lord juga memiliki wajah cemberut. Dia mencibir, tidak masalah jika itu mungkin, lebih baik jika kita berdua dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tepat setelah selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak peduli dengan Kaisar Kuno, dia tiba-tiba muncul di sebelah pemuda itu, meraih lengannya, dan hendak melangkah ke pusaran air. Terlambat! Kata suara dingin dari semua sisi. Tiba-tiba, dalam 300 kaki dari puncak gunung, banyak lingkaran ilusi muncul. Mereka menghancurkan semua batasan di dekatnya. Wang Lin sedang duduk di atas batu 500 kaki jauhnya. Selama setahun terakhir, dia telah menyimpan lingkaran ilusi dalam banyak batasannya. Sekarang dia tiba-tiba melepaskan batasannya dan semua lingkaran ilusi keluar darinya dan menabrak semua batasan dalam jarak 200 kaki darinya. Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa setiap batasan yang dibuat Wang Lin adalah menyimpan ilusi. Lingkaran. Di bawah semua tekanan yang disebabkan oleh lingkaran ilusi, Six Desire Devil Lord dan Ancient Emperor tiba-tiba dirugikan. Six Desire Devil Lord sangat pandai menipu orang, tetapi pada akhirnya dia ditipu oleh orang lain. Adapun Kaisar Kuno, dia menyesatkan sejak awal karena dia berpikir jauh di dalam hatinya bahwa Wang Lin terlalu lemah. Tidak heran kesalahpahaman ini terjadi. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari. Ada kebencian yang mendalam di matanya. Semua batasan dalam 300 kaki puncak gunung diaktifkan. Tiba-tiba, sinar cahaya, bola api raksasa, pedang sihir yang bahkan akan menyebabkan Dewa Abadi mengalami sakit kepala, dan bintik-bintik cahaya berwarna-warni yang mengeluarkan aura kematian yang sangat kuat datang dari semua sisi. Dengan semua yang tersebar luas pembatasan meledak, bahkan memicu pembatasan di langit. Tiba-tiba, awan hitam besar muncul, turun ke puncak gunung. Kilatan petir bisa dilihat. Bahkan, ada cincin cahaya hitam terbentuk 300 kaki di sekitar puncak gunung yang melesat ke atas dan berkontraksi. Segala sesuatu yang disentuh cincin hitam hancur, bahkan batasan yang dibuat oleh gunung. Bahkan Wang Lin tertegun oleh apa yang terjadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa melalaikan begitu banyak batasan akan memiliki efek aneh, terutama cincin hitam yang berisi kekuatan penghancur yang sangat kuat. Setelah pembatasan di dekat puncak gunung dipicu, mereka hanya memiliki satu misi, untuk membunuh semua makhluk hidup di daerah itu. Menurut analisis Wang Lin, ada banyak batasan yang dibuat antara dia dan dua lainnya. Jika Kaisar Kuno dan Six keinginan iblis Lord menyerah di gunung dan turun untuk menemukannya, maka di sekitarnya dia masih memiliki ratusan lingkaran ilusi, cukup untuk memicu semua batasan di gunung. Jika ada, dia bisa saja meninggalkan gunung dan menunggu semua batasan untuk tenang sebelum naik gunung lagi. Tapi sekarang, sepertinya semua persiapannya sia-sia. Kecuali Six Desire, Iblis Lord dan Kaisar Kuno gila, mereka tidak akan pernah menganggap kembali ke sini sebagai cincin cahaya hitam yang dengan cepat terbang dan kontraknya terlalu menakutkan. Menurut rencana Wang Lin, apakah Six Desire Iblis Lord atau Kaisar Kuno berhasil melewati penghalang kedua tidak penting. Alasan mengapa dia membiarkan Kaisar Kuno melewatinya adalah karena pembatasan di depan terlalu sulit baginya untuk dilanggar. Dia juga ingin menguji seberapa kuat pembatasan dalam 500 kaki terakhir untuk membantunya memecahkannya di masa depan. Meskipun tujuan Wang Lin selesai, dia tidak bisa membantu tetapi menatap cincin cahaya hitam. Cincin cahaya hitam benar-benar di luar harapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Apa itu? Six keinginan iblis Lord hanya melihat satu kali pada cincin hitam dan kulit kepalanya kesemutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih pemuda itu. Saat tubuhnya hendak menyentuh pusaran air, itu dihantam oleh semua pembatasan sekitarnya dan runtuh pusaran air. Dia tercengang ketika dia menatap pusaran air yang runtuh. Dia menoleh dengan marah, melihat lokasi Wang Lin. Namun, area itu tertutup kabut, jadi dia tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam.
Dia tahu bahwa dia kehabisan waktu. Dia dengan cepat membuang 5 batu dari tasnya. Mereka dengan cepat membentuk 5 tirai cahaya di sekelilingnya saat dia menuju ke puncak gunung. Adapun Kaisar Kuno, dia juga melihat cahaya hitam dan menjadi sangat waspada. Dia mengeluarkan 4 bendera lagi. MCs bahkan ke-4 bendera dari sebelumnya, sekarang ada 8 bendera dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Serangan dari pembatasan di dekatnya diserap oleh mereka. Pikirannya sama dengan Six Desire Devil Lord, untuk maju terus dan tidak berbalik. Keduanya mulai bergegas menuju puncak hampir bersamaan. Six Desire Devil Lord sangat cepat dengan 5 batu membentuk tirai cahaya di sekelilingnya, melindunginya dari pembatasan. Namun, beberapa serangan masih melewati layar cahaya dan menabraknya, menyebabkan dia dalam keadaan menyesal saat ia maju beberapa langkah. Kaisar Kuno berada dalam situasi yang sama, hanya setiap kali serangan menghantam benderanya, wajahnya akan berubah lebih buruk. Cahaya hitam hanya 1 langkah di belakang, dengan cepat berkontraksi. Awan di langit juga menebal saat bola petir ungu dikirim terbang. Petir tiba-tiba muncul di awan dan kemudian jatuh ke puncak gunung. Suara gemuruh bergema ketika bola petir ungu dengan cepat mendekati Six Desire Devil Lord. Layar cahaya tidak dapat menahan pukulan, dan 5 batu mulai pecah satu persatu. Mata Six Iblis-Iblis Desire berwarna merah. Dia meraih pemuda di sebelahnya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya untuk memblokir bola ungu petir. Saat kilat hendak menyerang, mata pemuda itu tiba-tiba terbuka. Tidak ada cahaya di mata ini. Dia membuka mulutnya dan menelan bola petir. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh dari dalam pemuda saat kulitnya pecah. Six Desire Devil Lord sangat bersemangat karena dia tidak mengharapkan hal ini untuk dapat memblokir petir ungu. Dia dengan cepat melanjutkan ke depan. Murid Wang Lin menyusut saat dia menatap tubuh pemuda itu. Dia merasakan kilasan ketakutan di hatinya. Six Desire Devil Lord jelas takut akan petir ungu, namun tubuh pemuda ini tidak dihancurkan olehnya. Wang Lin menghela nafas. Dia sekali lagi memandangi cahaya hitam. Dia mengepalkan giginya dan menghasilkan lebih dari 10 lingkaran ilusi yang dia kirim ke arah cahaya hitam dan memulai analisisnya. Kaisar Kuno menembak satu pandangan ke arah pemuda itu, dan ketakutan memenuhi hatinya. Tampaknya Six Desire Devil Lord tidak membohonginya, dan pemuda itu benar-benar seperti itu. Ekspresi keserakahan muncul di matanya. Dia hanya 50 kaki dari puncak gunung. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. 8 bendera mulai berputar lebih cepat dan tiba-tiba sebuah terowongan hitam muncul di hadapannya. Dia pindah ke terowongan hitam dan muncul di puncak gunung. Dia tertawa. Saat dia hendak memasuki jalan keluar dari ranah kedua, Six Desire Devil Lord juga datang. Bagaimana pembatasan dalam jarak 100 kaki dari puncak dapat dengan mudah dilewati? Satu-satunya alasan mereka berdua bisa bergegas ke sini bukan hanya karena tingkat kultivasi mereka sendiri, tetapi juga harta yang mereka pegang. Kedua benda ini adalah 2 senjata rahasia yang mereka bawa saat ini untuk hancurkan melalui ranah. Belum lagi tubuh pemuda, bendera yang dimiliki Kaisar Kuno berasal dari sekte di negara peringkat 5 Siuzen yang terkenal karena batasannya. Ke-8 bendera dapat membentuk banyak batasan berbeda tergantung pada kombinasi. Jika bukan karena Kaisar Kuno yang tidak mengetahui banyak kombinasi, perjalanannya ke atas gunung tidak akan seburuk itu. Namun, dalam hal kecepatan pemahaman antara ketiganya, Kaisar Kuno masih yang tercepat. Bahwa dengan sendirinya menimbulkan masalah. Bendera ini membutuhkan banyak upaya Kaisar Kuno untuk mendapatkannya. Jika ia memiliki bendera ini 1000 tahun yang lalu, maka kematian dan cedera rate tidak akan terlalu tinggi. Tapi tak perlu dikatakan, batasan dalam 100 kaki bukanlah lelucon. Saat keduanya hendak melangkah ke dalam pusaran air, semua serangan datang sekaligus ketika awan di langit mengirimkan kilat yang tak terhitung jumlahnya turun. Bahkan kecepatan cahaya hitam meningkat, berkontraksi lebih cepat. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergegas ke depan. Awalnya, dia tidak berencana untuk berada dalam jarak 300 kaki, tetapi sekarang adalah kesempatan yang langka, dan jika dia melewatkannya sekarang, dia mungkin menyesalinya selamanya. Mata Wang Lin menunjukkan fokus ekstrim saat ia membentuk puluhan lingkaran ilusi yang mengelilinginya. Tapi segera setelah itu, dia tiba-tiba berhenti dan hanya menatap lurus ke depan, lalu perlahan-lahan membiarkan lingkaran membubarkan diri. Akan dihancurkan. Itu tidak sepadan dengan risikonya. Juga, Six Desire Iblis Lord dan Kaisar Kuno keduanya di pembentukan jiwa. Dia tidak harus bergegas keluar. Meskipun waktu sangat berharga, kebencian yang dimiliki keduanya sangat mendalam. Dia mungkin tidak bisa lepas dari kematian. Ada juga fakta bahwa jika lampu hitam itu tidak akan hilang dengan sendirinya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghancurkannya. Hati Wang Lin menjadi tenang saat dia menatap keduanya. Dia memutuskan bahwa dia harus sangat berhati-hati. Saat Six Desire Devil Lord hendak memasuki pusaran air, lebih dari 10 sambaran petir turun. Dia dengan cepat menggunakan tubuh pemuda untuk memblokir mereka, tetapi masih dilanda beberapa. Dia memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya langsung berkurang 1 tingkat secara permanen, dan salah satu lengan tubuh pemuda dikirim terbang oleh petir. Namun, Six Desire Devil Lord mengepalkan giginya dan menghilang ke pusaran air.
Saat lengan itu terbang, itu mengenai cahaya hitam dan mulai merokok. Setelah mendarat di luar cahaya hitam, tidak ada lagi daging atau darah di atasnya. Yang tersisa adalah tulang dengan bintik-bintik cahaya keemasan di atasnya. Namun tulangnya patah. Tampaknya cahaya hitam itu bahkan bisa merusak tulang. Sementara itu, Kaisar kuno juga ditargetkan oleh lebih dari 10 bola petir. 8 bendera miliknya tersebar. Dia harus mengorbankan 4 bendera saat dia bergegas ke pusaran air. Namun, salah satu bola petir mengikutinya dengan cermat dan memukulnya tepat saat dia memasuki pusaran air. Wang Lin merasakan hawa dingin ketika dia menatap lengannya. Dia dengan cepat membanting tas yang dipegangnya di tanah. Mengaum bisa terdengar saat binatang kecil keluar. Mereka membentuk tornado setinggi 3 kaki. Wang Lin mengerahkan tangan kanannya, mengarahkan tornado untuk segera meninggalkan kabut dan terbang ke puncak gunung. Dia mengikuti dengan cermat di belakang cahaya hitam sehingga tidak ada halangan, lalu mengambil lengan yang terpisah dari pemuda Six Iblis Lord disimpan di sisinya dan dengan cepat mundur. Namun, sebelum itu bisa membuatnya belakang, sambaran petir ungu menghancurkan tornado, hanya menyisakan tulang di belakangnya. Dari saat Six keinginan Iblis Lord dan Kaisar kuno bergegas ke puncak gunung dan masuk ke pusaran air, sangat sedikit waktu yang berlalu. Faktanya, itu terjadi sangat cepat sehingga orang normal bahkan tidak bisa memahami kecepatannya. Ketika keduanya memasuki pusaran air, daerah sekitarnya segera mulai tenang. Awan hitam menghilang dan cahaya hitam yang duduk di atas juga perlahan turun gunung. Semua batasan kembali normal. Namun, mengingat fluktuasi energi spiritual, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun sebelum mereka dapat kembali ke kekuatan penuh mereka. Wang Lin menatap potongan tulang itu. Dia tahu bahwa potongan tulang tidak akan mampu menahan cahaya hitam untuk kedua kalinya. Dia memperhatikan awan hitam telah menghilang, jadi dia bergegas keluar dan dengan cepat meraih tulang itu sebelum cahaya hitam kembali. Dia dengan cepat berbalik tanpa henti. Cincin hitam menyebar hingga 300 kaki, lalu tiba-tiba menghilang. Dahi Wang Lin penuh dengan keringat dingin. Dia memeriksa batasan pada 300 kaki dari atas dan segera menyadari perbedaannya. Wang Lin kembali ke batu besar dan duduk. Ketika dia pertama kali melihat bintik-bintik emas, dia langsung memikirkan tulang emas yang muncul dari dahi Beastmaster. Dia memandangi tulang itu dan memberikan sedikit tekanan. Tulang sudah rusak oleh petir dan cahaya hitam, sehingga sangat lemah. Di bawah tekanan Wang Lin, tulangnya pecah dan hancur, meninggalkan 8 butir partikel emas. Tidak ada tanda-tanda kekuatan spiritual pada tulang. Wang Lin mulai merenung. Butirnya tampak seperti emas tetapi bukan emas. Mereka tampak seperti tulang tetapi bukan tulang. Namun, ketika Wang Lin hendak menjemput mereka untuk belajar, saat jiwanya bersentuhan dengan mereka, kekuatan yang kuat menahan sentuhannya. Kekuatan tahan ini mendorong jiwa Wang Lin menjauh, tidak membiarkannya memeriksa butir emas. Wang Lin memegang sebutir biji-bijian di tangannya dan meremasnya. Anehnya, itu tidak sesulit kelihatannya. Itu mudah diratakan di bawah jari-jarinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin menekan partikel emas, mereka hanya akan menjadi lebih datar dan lebih rata tanpa pecah. Wang Lin tiba-tiba punya ide. Dia mengambil semua partikel emas dan mengompresnya bersama-sama untuk membentuk kacang emas seukuran ujung jarinya. Dia merenung sedikit saat menatap kacang emas. Semakin dia menatapnya, semakin mengingatkannya pada tulang dahi raja dari percobaan pertama. Jika itu sama, maka itu pastilah tulang yang hidup. Gagasan berani muncul dalam pikiran Wang Lin. Mungkinkah ini tulang dewa kuno? Jantungnya bergetar pada pikiran itu. Tapi Wang Lin segera menyerah pada gagasan itu. Dari apa yang dia dengar sebelumnya, dewa kuno itu sangat besar, jadi tulangnya juga akan besar. Bahkan jika itu hanya tulang jari, itu akan sebanding dengan tanduk di dahi raja makhluk itu. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin menyingkirkan kacang emas itu. Dia berdiri dan melihat batasan di depan, lalu melompat ke depan. Dia sudah benar-benar mengamati batasan yang berada di antara titik 500 dan 300 kaki dari puncak gunung. Ditambah lagi, dengan Kaisar kuno bertindak sebagai pengintai, meskipun dia masih berhati-hati, itu jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, pada ketinggian 300 kaki, Wang Lin mulai bergerak perlahan dan hati-hati. Dia tidak ingin mengaktifkan pembatasan dan terkena petir. Wang Lin tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera 3 tahun telah berlalu. 300 kaki ini membawanya 3 tahun untuk berlalu saat ia perlahan-lahan maju selangkah demi selangkah. Keterampilan pembatasannya juga meningkat pesat ketika dia memecahkan setiap pembatasan. Ketika Wang Lin berdiri di puncak gunung 3 tahun setelah 6 Desire Devil Lord dan Kaisar kuno ada di sana, dia tahu bahwa ini adalah hanya mungkin karena aktivasi massal pembatasan yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Semua pembatasan terdekat telah kehilangan kekuatan mereka. Bahkan jika dia memicu pembatasan, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengaktifkan. Jika bukan karena ini, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai sejauh ini dengan kultivasi saat ini. Meski begitu, Wang Lin hanya 5 kaki dari atas. Awan mulai gelap dan berkumpul. Petir bisa dilihat. Namun, Wang Lin hanya memberi mereka pandangan tenang sebelum dia berjalan ke pusaran air. Wang Lin tidak melambat.
Dia dengan lancar berjalan maju selangkah demi selangkah. Sejak 3 tahun lalu, dia selalu bertanya-tanya apa yang menjadi pemicu pembatasan di langit. Dia berpikir kembali ke 3 tahun yang lalu, ketika dia mengirim tornado untuk mengambil tulangnya. Tidak ada sambaran petir ketika dipanggil, tetapi ketika itu mengambil lengan dan bergegas kembali, petir menyerangnya. Setelah Wang Lin memikirkannya dan merisetnya sebentar, ia menyadari bahwa pemicu itu cepat. Jika seseorang melebihi kecepatan tertentu atau tiba-tiba menambah atau mengurangi kecepatannya, mereka akan memicu pembatasan di langit untuk menyerang. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin sensitif itu. Dengan kata lain, jika kamu tiba-tiba berakselerasi di kaki gunung, tidak ada yang terjadi. Jika kamu melakukannya di gunung, kamu mungkin memicu beberapa batasan. Di dekat puncak gunung, kamu kemungkinan akan memicu pembatasan di langit. Setelah mencari tahu pemicu untuk pembatasan di langit, Wang Lin berjalan dengan kecepatan stabil dan dengan damai memasuki pusaran air. Persidangan kedua ini telah memakan waktu Wang 13 tahun untuk melewati. Namun, dibandingkan dengan keuntungannya, jumlah waktu itu sepele. Dalam 13 tahun ini, dari yang sederhana hingga yang rumit, dari yang mudah ke yang sulit, ia belajar seni pembatasan langkah demi langkah hingga akhirnya ia mencapai level saat ini. Bahkan jika itu akan memakan waktu lebih lama, Wang Lin tidak akan menyerah. Dari sudut pandangnya, tujuan dari percobaan kedua bukanlah untuk memblokir penyusup, tetapi cara sistematis untuk orang mempelajari batasan. Kalau tidak, letakkan saja pembatasan seperti yang ada di puncak gunung di kaki dan tidak ada yang bisa memanjat. Wang Lin adalah sangat bingung dalam hal ini. Namun, dia tidak memiliki siapapun untuk bertanya. Saat Wang Lin memasuki pusaran air, sesuatu berubah. Lampu ungu keluar dari pusaran air hingga membentuk bola raksasa berwarna ungu. Bola ungu ini berbeda dari yang ada pada batasan di langit, warnanya lebih gelap dan lebih kuat. Ketika bola petir ini muncul, Wang Lin merasakan seluruh gunung berguncang. Dari dasar gunung ke puncak, semua batasan mulai melayang ke atas puncak gunung. Setiap titik cahaya adalah batasan, dan bintik cahaya yang tak terhitung melayang, semakin tinggi dan lebih tinggi. Jumlah pembatasan yang tak terhitung jumlahnya melayang secara mengejutkan tidak memicu pembatasan di langit. Ketika mereka mencapai titik tertentu, mereka mulai bersatu dan membentuk bola cahaya raksasa sampai sama dengan ukuran bola petir ungu. Pada titik ini, semua bintik cahaya telah menghilang dari gunung. Tidak ada batasan yang tersisa di gunung ini. Wang Lin hanya bisa menatap apa yang terjadi. Sejak bola petir ungu muncul, tubuhnya membeku di tempat oleh kekuatan yang luar biasa. Dia tidak dapat bergerak bahkan setengah langkah. Bola cahaya ungu dan bola cahaya bergerak perlahan ke arah satu sama lain. Ketika mereka menyentuh, ilusi raksasa muncul di atas keduanya. Ilusi itu tumbuh sangat besar, sampai mengambil bentuk raksasa dengan dua kakinya tepat di atas dua bola petir dan cahaya. Kedua bola itu perlahan bergerak ke atas sampai ke tempat mata raksasa itu seharusnya berada. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa itu memiliki dua mata yang bersinar. Sementara raksasa itu hanya ilusi, itu mengeluarkan perasaan, seolah-olah itu adalah kehidupan. Selamat datang. Kamu adalah orang keempat yang memenuhi kualifikasi gunung pembatasan. Nama aku Tusi, sesuai dengan aturan kuno yang ditetapkan sebelum tubuh aku tidur, kamu memenuhi persyaratan pembatasan gunung. Kamu dapat memasuki lautan kesadaran aku dan mendapatkan beberapa pengetahuan dan kenangan aku, tetapi pertama-tama, kamu harus mengidentifikasi diri kamu dan membuat bendera pembatas dengan batu giok ini. Raksasa itu berbicara dengan suara yang bergetar dunia. Kemudian, sepotong batu giok yang dikelilingi oleh petir ungu muncul dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dari nada raksasa, ini pasti avatar Dewa Kuno. Jelas itu adalah Dewa Kuno Tusi. Dewa Kuno itu terlalu kuat. Hanya avatar saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin merasa seperti tercekik. Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Dewa Kuno Tusi jika dia ada di sini secara pribadi. Pada saat itu, potongan batu giok ada di depan Wang Lin. Dia berkedip sekali dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika dia meraihnya, kilat ungu melonjak ke seluruh tubuhnya sebelum kembali ke sepotong batu giok. Wang Lin merasakan pada saat itu bahwa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam benaknya. Dia tahu kilat tidak berarti bahaya dan merupakan metode untuk mengkonfirmasi pemiliknya. Ketika pikirannya mulai memahami informasi pada bendera pembatasan, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar, tetapi pada saat yang sama, dia tertawa pahit. Giok ini tidak mengatakan penggunaan yang pasti dari bendera pembatasan, materialnya, atau persyaratan spesifik apapun. Sepertinya bendera pembatasan ini dapat dibuat dari apa saja. Hanya ada satu bahan yang harus dimiliki dan itu adalah batu tinta. Informasi mengenai batu tinta juga masuk ke kepalanya. Batu tinta tidak diproduksi di planet manapun. Itu diproduksi di bintang-bintang. Untuk para dewa kuno, itu sangat mudah diperoleh. Cukup berjalan sedikit di ruang angkasa dan mereka dapat menemukan batu tinta. Informasi itu juga memberikan peta lautan kesadaran dewa kuno, itu menandai lokasi batu tinta. Siapapun yang mendapatkan wawasan di tempat-tempat itu dapat memperolehnya. Setelah batu tinta diperoleh, kamu dapat mulai membuat bendera pembatasan.
Prosesnya sederhana, namun sangat kompleks. Kamu harus mengukir 999.999 pembatasan pada bendera. Hanya dengan demikian kamu dapat membuat satu bendera pembatasan. Penggunaan bendera pembatasan tidak disebutkan di sini, tetapi bagaimana mungkin senjata yang diberikan oleh dewa kuno menjadi lemah? Dan itu bahkan tidak mempertimbangkan bahan-bahan berharga atau proses produksi sulit yang diperlukan untuk membuatnya. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa harta ini lemah. Jelas, hadiah nyata untuk persidangan ini adalah batu giok dan hak istimewa untuk menjadi seseorang yang terpilih. Jika 6 keinginan iblis Lord dan Kaisar kuno tahu ini, mereka tidak akan bergegas maju, dan perlahan-lahan akan maju dengan mempelajari pembatasan satu persatu sebagai gantinya. Selain aku, ada 3 orang lagi yang juga menerima giok ini. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa jika dia bisa mendapatkan batu giok ini setelah memahami persidangan kedua, apakah dia akan menerima hadiah yang sama jika dia memenuhi persyaratan dalam persidangan pertama? Wang Lin ingat bahwa dia telah mendengar sesuatu tentang jalan tanpa kembali. Pria misterius itu dengan santai berkata, "Aku menaklukkan raja pertama." Mungkin itu adalah hadiah untuk persidangan pertama. Wang Lin tertawa pahit. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Pada saat itu, tubuh raksasa itu mulai menghilang. Kedua bola mulai bergerak terpisah. Bola cahaya menyebar kembali ke spesifikasi cahaya dan jatuh kembali ke gunung. Saat setitik cahaya mendarat, pembatasan ditetapkan kembali dan gunung kembali ke kondisi semula. Bola cahaya ungu melayang kembali ke pusaran air. Kemudian, kekuatan isap datang dari pusaran air dan perlahan menarik Wang Lin ke arahnya. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pusaran air. Ketika Wang Lin muncul dari pusaran air lagi, dia berada di tempat yang nampak seperti negeri peri, dengan ladang rumput yang luas dan terbuka. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual. Tidak jauh, ada sebuah danau. Di tengah danau berdiri sebuah pagoda 3 lantai yang mengeluarkan semburan cahaya berwarna-warni. Saat Wang Lin muncul, dia mengirimkan jiwanya untuk mencari di sekitar. Setelah waktu yang lama, dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia menampar tasnya memegang dan pedang racun hitam keluar dan melayang di sekitarnya. Dia tahu bahwa 6 desire iblis Lord dan Kaisar kuno membencinya. Meskipun mereka berdua berlari melalui pusaran air 3 tahun lalu, masih ada kemungkinan mereka berbaring menunggunya di sini. Jika Wang Lin yang terpaksa melewati semua masalah itu, dia pasti akan menunggu untuk membunuh pelakunya. Saat Wang Lin berjalan, dia menggunakan Divine Sense untuk memindai daerah itu, tetapi tidak dapat temukan apa saja. Akhirnya, dia mulai merenungkan pagoda itu. Pagoda itu tidak memiliki batasan apapun. Dia dengan cepat bergerak ke arahnya dan berhenti di tepi danau. Dia membanting tasnya untuk dipegang dan iblis Suligo datang terbang keluar. Dia bosan sampai mati akhir-akhir ini, jadi dia sangat bersemangat ketika dia dibebaskan. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, ekspresinya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi ekspresi takjub. Wang Lin telah berubah sejak Suligo terakhir melihatnya. Rambut iblis ini telah tumbuh semua putih dan memiliki mata yang bisa menembus jantung. Suligo memberi satu pandangan dan segera menjadi takut. Dia mengerang pada dirinya sendiri. Bagaimana iblis ini menjadi lebih kuat lagi? Pada tingkat ini, kapan aku akan lolos dari tangan iblis jahat ini? Bahkan jika aku bertarung tanpa merawat hidupku, itu akan sia-sia. Sebelumnya, hanya ketika Wang Lin menggunakan kekuatan penuh jiwanya Suligo akan merasa seperti ini. Tapi sekarang dia merasa seperti itu meskipun Wang Lin tidak menggunakan kekuatan apapun. Itu jelas menunjukkan betapa banyak kekuatan pembatasan Wang Lin telah tumbuh dalam 13 tahun terakhir. Wang Lin mengarahkan jarinya ke danau. Suligo ingin tawar-menawar dengannya, tetapi ketika dia melihat mata Wang Lin, dia dengan patuh terbang menuju danau, diam-diam mengutuk Wang Lin. Suligo mengutuk dalam hatinya. Tunggu saja, begitu aku memakan beberapa jiwa lagi, merekrut beberapa saudara kecil, dan meningkatkan kultivasiku sedikit, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah ventilasi, dia merasa jauh lebih baik dan terjun ke danau untuk memulai pencariannya. Wang Lin menggunakan sepotong jiwa yang ditinggalkannya di tubuh Suligo untuk memeriksa danau sementara tubuhnya tetap di pantai. Setelah dia yakin tidak ada yang salah dengan danau, dia terbang menuju pagoda. Saat Suligo terbang dari danau, dia diam-diam mengutuk beberapa kali tetapi masih dibesarkan atas kehendaknya. Di depan pagoda, Wang Lin juga menyuruh Suligo masuk terlebih dahulu untuk memastikannya aman sebelum dia masuk. Pagoda ini memiliki 3 lantai, lantai pertama memiliki kisi-kisi 9 persegi yang benar-benar kosong. Wang Lin dengan cepat mendapatkan pemahaman tentang tempat ini. Ini pasti di mana hadiah untuk semua orang yang lulus persidangan kedua ditempatkan. Namun, setelah bertahun-tahun, semua hadiah diambil. Itulah sebabnya hanya ada ruang kosong yang tersisa. Setelah Wang Lin berjalan ke lantai 2, ia yakin akan tebakannya. Ada 4 kotak kosong yang menghadap ke utara, timur, selatan, dan barat. Di lantai 3, Wang Lin melihat pusaran air yang merupakan pintu keluar dan kotak kosong lainnya. Wang Lin sama sekali tidak kecewa dan merenung sejenak.
Dia ingat pesan yang ditinggalkan oleh pria misterius di jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tidak meninggalkan pesan di persidangan kedua, dia merasa bahwa dia adalah salah satu dari 3 sebelum dia yang menerima sepotong batu giok. Setelah beberapa saat sunyi, Wang Lin segera mencari ketiganya lantai pagoda. Di lantai 2 dia melihat pesan yang familiar di sebelah kotak kosong. Setelah melihat pagoda harta karun, selain terlihat menyenangkan, aku sangat kecewa dengan negeri para dewa kuno ini. Pernyataan ini sangat bangga. Wang Lin merenungkannya sejenak dan bergerak menuju lantai 3. Di lantai 3, dia tidak segera memasuki pusaran air. Wang Lin duduk dan memulihkan energi spiritualnya hingga mencapai puncaknya, lalu dia mengatur tasnya untuk dipegang. Selanjutnya, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan Suligou dan menunjuk ke arah pusaran air. Suligou memiliki wajah pahit. Dia mengutuk diam-diam berkali-kali, tetapi masih terjun ke dalam pusaran air. Namun, saat dia menyentuh pusaran air, dia menjerit ketika tubuhnya merokok. Dia dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin mengeluarkan seekor binatang kecil dan melemparkannya ke arah pusaran air. Kali ini, hewan itu melewatinya tanpa ada halangan dan mulai tenggelam ke dalamnya. Tepat pada saat itu, koneksi yang dimiliki Wang Lin dengan binatang kecil itu tiba-tiba terputus. Kulit Wang Lin menjadi gelap. Setelah merenung sebentar, dia berpikir bahwa pusaran air itu haruslah yang menyebabkan orang-orang seperti Six Desire Devil Lord berhenti dan melarikan diri dengan panik, penghalang ketiga. Menurut apa yang Duanmu katakan sebelumnya, ini adalah penghalang ketiga yang membutuhkan teknik kutukan kematian yang terkenal untuk dilewati. Meskipun dia tidak banyak bicara tentang itu, Wang Lin masih tahu sedikit. Setelah tes ini, dia menemukan bahwa Suligou tidak bisa memasuki pusaran air. Saat dia dekat, jiwanya rusak. Binatang kecil itu menghilang begitu masuk dan hubungannya dengan dia terputus. Dari pengamatan ini, Wang Lin menyimpulkan bahwa percobaan ketiga pasti sangat berbahaya. Dia merenungkan ini sebentar dan akhirnya pergi ke sebelah pusaran air. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah itu. Perasaan dingin segera datang dari tangannya, namun, dia tidak menghadapi bahaya yang dilakukan iblis Suligou. Tanpa pikir panjang, Wang Lin melangkah masuk. Ketika Wang Lin keluar dari pusaran air, dia langsung membeku. Lautan kesadarannya diaduk dengan gelombang pasang besar dan kilat terang melintas. Untuk pertama kalinya tidak di bawah kendali Wang Lin, matanya berkedip-kedip. Ini Nirvana, pikir Wang Lin. Di depannya ada area kosong yang sangat luas. Dengan beberapa batu berbentuk aneh mengambang di sekitar. Pada saat yang sama, jiwanya berfluktuasi terus-menerus. Wang Lin tertawa dingin. Orang bisa mengatakan bahwa ia melewati persidangan pertama karena keberuntungan, ia melewati persidangan kedua karena tekad, kemudian untuk persidangan ketiga ini. Wang Lin sudah memutuskan bahwa ia dapat dengan mudah melakukan persidangan ketiga ini. Dia membanting tasnya. Suligou dan iblis kedua segera muncul. Kedua setan melongo melihat sekeliling. Mereka perlahan-lahan mulai sadar dan kejutan di mata mereka diganti dengan ekstasi. Di sini, kedua iblis itu seperti ikan di air. Mereka memiliki perasaan yang sangat nyaman. Setelah melepaskan dua setan, Wang Lin memindai sekeliling dan tiba-tiba meraih ruang kosong dengan tangan kanannya. Tangisan tiba-tiba terdengar dan aliran asap muncul di tempat itu. Asap membentuk ilusi makhluk bertanduk dua. Itu adalah jiwa yang berkeliaran. Ia bersembunyi di ketiadaan, berharap untuk menyerang Wang Lin, namun, ia tidak berharap Wang Lin untuk menariknya keluar dari ketiadaan. Jiwa segera mulai panik. Wang Lin bahkan tidak meliriknya saat persidangan Ji Divine-nya melompat keluar dan membentuk mulut yang menelan jiwa pengembara. Wang Lin menutup matanya. Dia belum merasakan jiwa yang berkeliaran dalam waktu yang lama. Rasanya sangat enak. Dia jelas bisa merasakan jiwanya semakin kuat. Jiwa yang berkeliaran benar-benar suplemen terbaik untuk memelihara jiwa. Hanya untuk jiwa pengembara ini di sini, waktu yang dihabiskan dalam persidangan ini sangat berharga. Wang Lin berkata ketika dia maju ke depan. Adegan Wang Lin yang melahap jiwa itu membuat takut Suligou dan iblis kedua dengan hebat. Kedua setan itu, terutama Suligou, telah memakan banyak jiwa. Mulut Suligou berair, dan ketika dia melihat Wang Lin melahap jiwa di hadapannya, dia hanya merasa seperti seseorang mencuri makanannya. Namun, Suligou merasa bahwa jiwa yang ditarik Wang Lin sangat mirip dengan miliknya. Dia bahkan merasa seperti leluhurnya. Dia memiliki perasaan yang sangat hangat. Ketika Wang Lin memegang jiwa pengembara, dia berpikir iblis ini akan merekrut seorang adik laki-laki dan akan pergi untuk menyambutnya. Sayangnya, keintiman yang dia rasakan berubah menjadi ketakutan ketika dia melihat Wang Lin melahap jiwa. Dia selalu tahu dia akan memerangi iblis jahat ini sampai mati, tetapi sekarang dia menyadari bahwa tidak hanya iblis ini bisa menelan jiwa, dia bahkan bisa melahapnya. Akibatnya, Suligou sangat takut. Jeritan dari jiwa pengembara sebelum dimakan dan ekspresi mabuk di wajah Wang Lin menyebabkan jiwa Suligou goyah. Dia ingat ketika dia biasa menawar dengan iblis jahat ini. Tubuhnya bergetar ketakutan. Sebelum, dia merasa bahwa Wang Lin menggunakan alat yang kuat untuk menghukumnya adalah yang terburuk yang akan dilakukan padanya, namun, itu sepele dibandingkan dengan dimakan hidup-hidup.
Suligou segera memutuskan untuk tidak dipusingkan dengan iblis jahat ini lagi. Jika suatu hari dia benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan tertelan dalam satu gigitan tanpa jejak sisa dirinya. Adapun iblis kedua, meskipun dia adalah binatang buas setelah mengikuti Suligou begitu lama, dia juga telah mendapatkan sedikit kecerdasan. Hatinya juga dipenuhi dengan ketakutan. Intuisinya jauh lebih kuat daripada Suligou. Ketika Wang Lin menunjukkan kemampuannya untuk melahap jiwa yang mirip dengannya, dia pikir Wang Lin seperti raja. Percobaan ketiga bukanlah nirvana yang asli, tetapi keretakan dalam ruang. Itu hanya ruang di celah yang sangat besar. Wang Lin perlahan melewati persidangan ketiga. Saat dia bergerak maju, dia akan meraih ruang kosong yang tampak di sekitarnya, dan setiap ambil akan menjeratnya jiwa pengembara lain untuk dikonsumsi. Wang Lin tidak merasakan sensasi memakan jiwa untuk waktu yang lama. Dia menghitung bahwa sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan medan perang asing. Namun, karena kekuatan hukum dunia, dia masih ingat waktunya di medan perang asing seperti kemarin. Suligou dan iblis kedua mengikuti di belakang Wang Lin, khawatir dan takut sepanjang waktu. Mereka tidak berani mengeluarkan nafas tunggal ketika mereka melihat leluhur yang berkali-kali lebih kuat daripada mereka dikonsumsi tanpa mampu melakukan perlawanan. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Meskipun jiwa Wang Lin yang sangat besar dikompresi saat itu karena sepotong pengetahuan Jirealm, kemampuannya untuk melahap jiwa masih ada, dan sebagai hasilnya, ia adalah penguasa jiwa. Saat Wang Lin berjalan, dia mengirim divinescence-nya ke segala arah. Karena ranah ini seperti nirvana, dan berisi jiwa-jiwa yang berkeliaran, maka itu juga harus mengandung para penyembah jiwa. Wang Lin tidak yakin apakah para penjilat jiwa dapat saling melahap satu sama lain. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, para penyembah jiwa tidak akan saling menyerang, tetapi sebaliknya akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara simbiosis. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Wang Lin telah melahap banyak jiwa, tetapi belum ada peminat jiwa yang menghubunginya. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, dan batu-batu apung di dekatnya mulai bergerak ke arahnya. Segera, batu-batu itu menabrak satu sama lain untuk membentuk gunung berbatu yang besar. Wang Lin melompat ke puncak gunung, lalu dia menjentikkan tangan kanannya, menyebabkan nyala api biru muncul darinya. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tangan kanannya di gunung berbatu dan api biru menyatu ke gunung. Gunung yang memiliki banyak celah besar di antara bebatuan dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Semua celah di gunung berbatu tersegel oleh es dan diikat dengan erat. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dari gunung dan nyala biru diserap kembali ke tubuhnya. Dia menarik napas panjang. Mata kesadaran ilahinya berkedip terus-menerus, dan tangan kanannya bergerak cepat. Setelah beberapa saat, sebuah lingkaran ilusi muncul dan dia menembaknya ke arah gunung yang baru saja dia buat. Ketika lingkaran ilusi mendarat di gunung, seluruh gunung menyala cerah, tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam lagi. Tangan kanannya bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu persatu di depannya dan menyatu ke gunung. Segera, gunung itu dengan cepat berubah menjadi versi miniatur dari gunung pembatas. Wang Lin hampir jatuh ketika dia mengambil langkah kecil. Dia perlahan mulai memasuki gunung sampai dia berada di tengah. Dia kemudian membentuk lingkaran ilusi lain dan menekan dinding batu. Seluruh gunung bergetar, dan perlahan-lahan menyusut pada kecepatan yang terlihat oleh mata manusia, sampai ukurannya sama dengan batu-batu lain yang melayang. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan bisa membedakannya dari batu-batu lain yang mengambang di sekitarnya. Dengan tubuh Wang Lin yang dibentengi di dalam gunung, ia meninggalkan sebagian kecil jiwanya di tubuhnya menggunakan kesadaran ilahi Jirealm dan sisa jiwanya keluar dari tubuhnya. Bagian jiwanya ini segera membentuk tubuh ilusi. Sekarang jiwa Wang Lin tidak lagi berada di tubuhnya, ia tidak lagi dibatasi oleh bentuk fisiknya. Rasa ilahinya tersebar ke segala arah. Dari kejauhan, kamu akan melihat lapisan divinescence Wang Lin yang dikirim, menyebabkan semua jiwa pengembara di dekatnya muncul dari ketiadaan, wajah pucat karena ketakutan. Tak lama setelah itu, semua jiwa pengembara menerima mereka pesanan. Saat sens ilahi Wang Lin menyebar lebih jauh, jiwa yang lebih berkeliaran merasakan kehadiran Wang Lin. Wajah mereka memucat dan mereka mulai berserakan. Segera setelah jiwa Wang Lin meninggalkan tubuhnya, ia kembali ke wujud pemakan jiwanya. Dia dengan cepat menyapu ketiadaan, dan semua jiwa pengembara yang dilaluinya akan menyambutnya dengan hormat. Secara bertahap, Wang Lin merasakan kehadiran jiwa yang sangat besar lainnya. Namun, itu adalah peminat jiwa yang lain, jiwa ini berada dalam kondisi yang sangat aneh, seolah-olah sedang tertidur. Jiwa besar itu sama sekali tidak menanggapi sens ilahi Wang Lin. Wang Lin sedikit goyah. Dia mengabaikan pematah jiwa dan terus memperluas akal ilahinya untuk membawa lebih banyak jiwa berkeliaran di bawah kendalinya. Pada saat itu, Duanmu duduk di atas batu lain di suatu tempat dalam percobaan ketiga dengan ekspresi pahit di wajahnya. Di sebelahnya adalah Wang Qingyue dengan ekspresi dingin di wajahnya. Duanmu dan Wang Qingyue melintasi terowongan ketiadaan bersama-sama dan tiba di tanah emas percobaan pertama.
Dalam uji coba pertama, mereka mengandalkan teknik melarikan diri 5 elemen Wang Qingyue, yang memungkinkan mereka dengan tenang melewati uji coba pertama dan melanjutkan ke gunung pembatas. Fakta bahwa Duanmu bisa melewati gunung pembatas akan mengejutkan semua orang yang mengenalnya. 1000 tahun yang lalu, dia menerima harta dari pagoda harta. Itu adalah sepotong batu giok dengan celah tunggal di atasnya. Berdasarkan pemahamannya, sepotong batu giok ini hanya memiliki satu penggunaan yang tersisa. Kemudian, dia melakukan banyak penelitian dan menemukan bahwa tujuan dari batu giok ini adalah untuk melanggar semua batasan. Akibatnya, tekad Duanmu untuk kembali ke tanah dewa kuno dinyalakan kembali. Dia tahu bahwa kultivasinya lebih rendah daripada yang lain. Saat itu, karena keberuntungan dan kehati-hatiannya dia mampu mempertahankan hidupnya. Dia tahu batasnya dengan sangat baik dan telah memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi. Tetapi ketika dia mengetahui tentang penggunaan potongan batu giok, itu menggerakkan hatinya. Namun, dia sangat berhati-hati dan ragu karena dia bahkan tidak bisa melewati uji coba pertama tanpa menguasai teknik melarikan diri 5 elemen. Duanmu merenungkan ini untuk waktu yang lama dan menyerah untuk mempelajari teknik 5 elemen. Agar dia dapat mempelajarinya, dia harus mencurahkan seluruh waktunya, dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak dijamin untuk lulus uji coba pertama. Ada juga serangan oleh monster besar untuk dipertimbangkan. Dia dengan jelas mengingat salah satu pengalamannya di dunia es. Dengan demikian, Duanmu mencari temannya Wang Qingyue untuk bepergian bersamanya. Wang Qingyue adalah ahli teknik melarikan diri 5 elemen, dan setelah Duanmu memberitahunya bahwa percobaan pertama membutuhkan teknik melarikan diri 5 elemen, ia memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Duanmu benar, godaannya terlalu besar. Untuk meyakinkan Wang Qingyue, Duanmu mengeluarkan sepotong batu gioknya. Setelah melihat batu giok, Wang Qingyue segera mengenali bahwa itu adalah senjata kuno yang telah lama hilang, menyebabkan keraguan di hatinya menghilang. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak langsung setuju. Dia ingin menunggu sampai negeri dewa kuno dibuka, lalu mengambil keputusan. Duanmu tidak keberatan. Dia sudah memutuskan. Jika Wang Qingyue tidak ingin pergi, maka dia akan menukar giok ini dengan 6 Desire Devil Lord untuk beberapa harta sihir. Namun, dia masih harus bersiap jika Wang Qingyue memutuskan untuk pergi. Dia bisa melewati persidangan pertama dan kedua tanpa masalah, namun persidangan ketiga adalah masalahnya. Lagi pula, itu adalah percobaan ketiga yang memaksa mereka untuk menggunakan harta warisan untuk membuat terowongan bagi mereka untuk melarikan diri 1000 tahun yang lalu. Adapun makhluk aneh di percobaan ketiga, jika hanya 1 atau 2, dia tidak akan takut. Jika 8-10, selama dia sedikit memperhatikan, dia tidak khawatir. Bahkan jika jumlahnya ratusan, mengandalkan kultivasinya, dia masih bisa bertahan hidup. Tetapi jika mereka berjumlah ribuan, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Makhluk-makhluk itu sangat aneh. Mereka kebal terhadap hampir semua mantra. Hanya api sejati dalam tubuh seseorang yang bisa memaksa mereka untuk mundur. Namun, jika ada banyak dari mereka, tidak ada cara untuk melacak mereka semua. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, mereka akan menyedot energi spiritual orang itu, dan jika terlalu banyak mendarat pada mereka, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Akibatnya, ia pergi mencari sihir harta yang melindungi jiwa. Namun, jenis-jenis harta sihir ini terlalu langka. Meskipun dia berhasil mengumpulkan beberapa, dia masih tidak yakin tentang persidangan ketiga. Tidak sampai dia melakukan perjalanan ke kota Nandou dan mendengar seseorang berbicara tentang mantra maut yang tiba-tiba dia ingat bahwa dia pernah mendengar mantra kematian sebelumnya. Mantra kematian adalah mantra yang terspesialisasi dalam menyerang jiwa. Itu adalah mantra jahat. Dia sangat bersemangat, karena jika ada cara untuk mendapatkan seseorang dengan kemampuan ini untuk membantu, maka ada kemungkinan melewati persidangan ketiga. Dia kemudian mulai mencari, sampai dia menemukan Wang Lin. Perjalanan awalnya sangat tenang. Duanmu percaya bahwa selama mereka bekerja bersama, 3 alam pertama tidak akan menjadi masalah, terutama setelah dia mengetahui tentang calon yang dipilih oleh 6 iblis Lord untuk melewati persidangan ketiga. Duanmu yakin bahwa selama tidak ada pertempuran internal, mencapai tanah dewa kuno hanya masalah waktu. Meskipun tanah dewa kuno memiliki 4 bidang, dari harta warisan, mereka menemukan bahwa ranah keempat hanyalah susunan teleportasi yang memindahkan seseorang ke tubuh dewa kuno. Susunan teleportasi memindahkan semua orang berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, yang lebih dekat diteleportasi ke tubuh dewa kuno. Bahkan mungkin untuk diteleportasikan langsung ke meridian dewa kuno. Begitu berada di dalam meridian, tidak hanya akan ada manik-manik lingki kering yang kental, tetapi juga akan ada residu dari banyak obat. Menurut harta yang diwariskan, residu pil transformasi jiwa akan berada di antara residu obat. Untuk dewa kuno, itu mungkin hanya residu, tetapi bagi mereka, itu akan dihitung sebagai pil transformasi jiwa yang nyata. Sayangnya, rencananya dihancurkan oleh naga raksasa di dalam terowongan yang menyebabkan semua orang berserakan, terutama Wang Lin, yang menyerbu ke mulut naga. Setelah itu, seekor naga merah muncul.
Serangkaian peristiwa itu mengejutkan Duanmu dan membuatnya panik. Dalam krisis, dia harus menyerah mencari Wang Lin, dan dengan cepat melarikan diri bersama Wang Qingyue. Faktanya, dia adalah orang tercepat untuk melewati cobaan pertama dan kedua dan mencapai cobaan ketiga. Namun, dalam persidangan ketiga, ia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tanpa mantra Wang Lin, meskipun ia mampu menjaga dirinya hidup dengan harta yang telah ia kumpulkan selama 1000 tahun terakhir, pergi lebih dalam untuk menemukan pintu masuk ke ranah keempat tidak mungkin. Akibatnya, meskipun ia dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang memasuki persidangan ketiga, mereka terjebak di sini, tidak dapat melanjutkan. Pada saat itu, 6 Desire Devil Lord juga terbang di sekitar cobaan ketiga, mencari jalan keluar ke ranah keempat. Setiap kali jiwa yang berkeliaran menyerangnya, ia akan melambaikan tangannya dan cahaya biru akan muncul dari tubuh pemuda itu. Jiwa pengembara akan menyerah pada 6 iblis-iblis dewa dan melompat pada pemuda. Namun, setelah jiwa pengembara memasuki tubuh pemuda, mereka akan menghilang tanpa jejak. Di permukaan, tidak ada perubahan pada tubuh pemuda itu. 6 keinginan iblis Lord mengandalkan metode ini saat ia bepergian. Meskipun ada beberapa ketakutan, tidak ada bahaya nyata. Waktu terburuk adalah ketika dia bertemu kelompok yang berisi ribuan jiwa pengembara, tetapi dengan lambaian tangannya, tubuh pemuda itu berkelebat dan semua jiwa yang mengembara segera terbang ke pemuda itu. Dia melihat ke arah tubuh yang dia pegang dan senyum dingin. Meskipun ia jatuh ke dalam perangkap junior itu dan terkena petir yang menyebabkan seluruh tingkat kultivasinya turun satu tahap secara permanen, ke tahap awal formasi jiwa, dengan harta yang telah ia habiskan selama 1000 tahun mempersiapkan, ia terikat dengan memasuki alam keempat kali ini. Setelah memikirkannya, jantungnya berdetak kencang, darah melonjak, dan matanya demam. Apa yang kehilangan tahap basis kultivasi dibandingkan dengan memperoleh pil transformasi jiwa dari tubuh dewa kuno? Setelah mendapatkan pil transformasi jiwa, dia bisa menjadi ahli panggung Yingbian. Pada saat itu, apalagi lautan iblis, bahkan dalam sistem bintang Vermilion Bird, selama dia tidak menyinggung kekaisaran burung Vermilion, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan. Setelah pemikiran ini, dia meningkatkan kecepatannya saat dia mencari di sekitar. Harta warisan dari negeri dewa kuno ada di tangannya. Awalnya, tuannya yang memilikinya dan mengumpulkan orang untuk mencari negeri dewa kuno ini. Majikannya meninggal dalam percobaan ketiga dan menyerahkan harta warisan kepadanya. Majikannya berencana untuk menggunakan harta ini untuk membuka terowongan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi pada saat yang paling kritis, menarik perhatian makhluk yang jauh lebih kuat dan berbeda dari makhluk lain di sekitarnya, yang berakhir dengan kematian tuannya. Six Desire Devil Lord ngeri setelah menyaksikan kematian tuannya, dan dengan cepat melarikan diri ke terowongan untuk melarikan diri. Pada saat ini, ada orang lain dalam persidangan ketiga, Kaisar Kuno. Dia duduk bersila di atas batu dengan 4 bendera berputar di sekelilingnya dan sebuah pagoda seukuran wajahnya di atas kepalanya, memancarkan cahaya harmoni. Di area di luar cahaya lampu pagoda, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka dapat melihat jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar tepi cahaya, dengan rakus memandang Kaisar Kuno. Namun, tidak ada satupun jiwa pengembara yang mau memasuki cahaya pagoda. Kaisar Kuno memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ketika dia meninggalkan persidangan kedua, dia dikejar-kejar oleh kilat ungu. Mengandalkan harta yang menyelamatkan nyawanya, ia mampu bertahan, tetapi harta itu hancur dan kultivasinya turun ke tahap akhir Nascent Soul. Setelah ia memasuki percobaan ketiga, ia tidak berani masukkan terlalu dalam. Dia membuat pangkalan di atas batu di daerah luar, mencoba memulihkan basis kultivasinya kembali ke tahap formasi jiwa. Dengan penanaman tahap Nascent Soul saat ini, jika dia berada di percobaan pertama atau kedua, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi di sini, dalam percobaan ketiga yang sangat berbahaya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Apa yang membuat Kaisar Kuno benar-benar pahit adalah bahwa pusaran air ke persidangan ketiga tidak bergerak pada awalnya, kemudian tiba-tiba memindahkannya ke lokasi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diteleportasi ke tengah persidangan ketiga. Jika dia tidak segera membuat pagoda ini, dia akan dikerumuni oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Pada saat itu, dia kehabisan pilihan. Dia hanya bisa menjaga agar cahaya pagoda tetap menyala, benar-benar menjebak dirinya di sana. Memikirkan hal ini, wajahnya penuh kebencian. Dia menyalahkan orang misterius yang menyebabkan semua ini. Kebenciannya kepadanya sangat besar. Namun, dia masih bingung tentang identitas orang misterius itu. Menurut analisisnya, seharusnya anak itu Wang Lin, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa dia dipaksa masuk ke kondisi menyedihkan ini oleh seseorang dari generasi yang lebih muda. Berbicara tentang Wang Lin, dia saat ini sedang menyebar rasa ilahinya, sampai ia menyapu seluruh cobaan ketiga. Selain dia, hanya ada satu peminat jiwa lainnya, dan jumlah jiwa jauh lebih sedikit daripada medan perang asing. Itu hanya tampak seperti ada banyak karena area itu jauh lebih kecil. Selain itu, Wang Lin sudah menemukan pintu masuk ke ranah keempat. Itu bukan di pusat, tetapi di barat laut. Ada sejumlah besar jiwa yang berkeliaran di sekitar pintu masuk, hampir menyumbang 1/4 dari semua jiwa di dunia.
Sementara itu, semua jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya telah mengiriminya pesan menggunakan metode khusus. Mereka telah mengikuti instruksinya dan menemukan 6 iblis Desire Lord dan Kaisar kuno. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa jiwa pengembara juga menemukan Duan Mu dan Wang Qingyue. Wang Lin merenung sedikit, kemudian mengirim sens ilahinya ke arah Kaisar kuno. Menurut jiwa pengembara, Kaisar kuno saat ini memiliki basis kultivasi terendah dan terjebak di lokasi saat ini. Setelah beberapa saat, jiwa Wang Lin muncul di ujung cahaya pagoda di atas kepala Kaisar kuno setelah mengikuti arwah yang berkeliaran di bawah kendalinya. Dia melihat pucat yang menghadap Kaisar kuno dan mulai merenung. Wang Lin melahap jiwa-jiwa di sini dan jiwanya tumbuh sangat besar. Meskipun tidak setingkat sebelumnya, dalam hal kualitas, itu jauh melampaui apa yang semula. Bagaimanapun, jiwanya tidak normal, tetapi Jiream Soul. Ketika dia tiba, mata Kaisar kuno berkedip dan menatap dingin ke arah Wang Lin. Meskipun dia hanya bisa melihat kehampaan yang gelap, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa yang sangat berbeda dari jiwa-jiwa lain di sekitarnya. Saat jiwa itu tiba, semua jiwa pengembara lainnya berserakan. Jika dia melihat dari dekat bayang-bayang, dia bisa melihat wajah mereka memucat ketakutan. Setelah melihat ini, jantung Kaisar kuno berdetak kencang. Dia dengan cepat mengkonsumsi pil untuk memastikan dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk menjaga cahaya dari pagoda. Wang Lin menatap Kaisar kuno di dalam cahaya. Dia mengirim pesan melalui indera ilahi dan 10 jiwa yang mengembara tiba-tiba maju. Meskipun wajah mereka penuh dengan rasa takut, mereka masih menyerbu ke dalam cahaya. Saat mereka menyentuh cahaya, mereka bertemu dengan perlawanan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan jarak 5 kaki dari Kaisar kuno sebelum asap hijau muncul di tubuh mereka, memaksa mereka untuk mundur. Namun, cahaya dari pagoda meredup. Jiwa Wang Lin mengirim pesan lain. Kali ini, semua jiwa yang berkeliaran di dekatnya, lebih dari 10.000, terkondensasi menjadi bayangan, dan menatap pagoda. Jantung Kaisar kuno berdetak kencang. Itu buruk. Dia dengan cepat membuat gerakan dengan tangannya dan mengirim gelombang cahaya ke pagoda. Dengan setiap gelombang cahaya, wajahnya sedikit memucat. Setelah gelombang cahaya terakhir, wajahnya pucat seperti kapur dan basis kultivasinya turun ke tingkat pertengahan Naschen Soul. Pada saat yang sama, semua jiwa yang berkeliaran terkoordinasi menjadi gelombang dan mulai menyerang cahaya. Namun, semua jiwa yang berkeliaran mulai merokok dan hanya mampu mencapai jarak 10 kaki dari Kaisar kuno. Jarak ke Kaisar kuno masih bagus. Kaisar kuno tertawa tertekan. Dia sudah mencoba yang terbaik. Jumlah jiwa yang berkeliaran terlalu besar baginya untuk melawan. Bahkan para senior dari 1000 tahun yang lalu semuanya dikonsumsi oleh jiwa-jiwa pengembara ini. Bagaimana dia, yang telah merusak kultivasinya sampai tingkat tertentu, berharap untuk bertahan hidup? Dia takut dia akan kehabisan Lingqi dan tidak dapat menjaga pagoda tetap berjalan, kemudian dikerumuni oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak bergerak. Dia tahu bahwa jika mereka di luar, Kaisar kuno akan dapat membunuhnya dengan kedutan jari. Tapi di sini, dia adalah seorang pemangsa jiwa, dan bisa memanipulasi jiwa-jiwa pengembara. Peran mereka telah terbalik. Tentu saja, jika dia langsung menyerang sekarang, dia bukan tandingan Kaisar kuno. Meskipun dia adalah seorang pemuja jiwa, dia masih terlalu lemah. Namun, hanya saja karena kemampuan seorang pemuja jiwa adalah untuk melahap jiwa, kemampuan jiwa pengembara ini adalah untuk melahap kekuatan hidup. Bahkan jika basis kultivasi seseorang tinggi, jika terlalu banyak jiwa berkeliaran melekat pada mereka, mereka tidak bisa menahannya. Jika seseorang tahu jiwa berkeliaran dengan baik, mereka akan tahu bahwa jika hanya satu dari mereka muncul di dunia fana, itu bisa menyebabkan bencana. Tentu saja, itu harus menjadi jiwa pengembara yang lengkap, jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Iblis Suligou. Percobaan ketiga dari Tanah Dewa Kuno, pada kenyataannya, adalah jebakan maut. Hanya beberapa yang berhasil melewati dunia ini. Tanah para Dewa Kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Tuan 6 Desire Devil Lord bukanlah yang pertama memasuki persidangan ketiga. Banyak yang masuk sebelumnya, tetapi seperti dia, mereka semua mati dalam percobaan ketiga. Jiwa yang berkeliaran di sana tidak dapat dengan mudah dihancurkan, dan mereka ada dalam jumlah besar. Bahkan jika jiwa itu dikonsumsi, selama ada setitik jiwa yang tersisa, itu bisa dibangkitkan. Itu adalah siklus tanpa akhir. Alasan mengapa Wang Lin begitu di rumah di sini adalah karena pengalamannya dan beberapa pertemuan khusus yang dia miliki ketika dia berada di medan perang asing. Dengan orang-orang di bawah ikat pinggangnya, dia bisa bertindak seolah-olah dia adalah bos di sini. Jika bukan karena tubuhnya dihancurkan oleh Teng Huayaun, jika bukan karena si Tunan bersedia menempatkan Naschen Soul-nya ke dalam tidur nyenyak untuk menjaga jiwa Wang Lin dari kehancuran, jika bukan karena dia secara tidak sengaja memasuki celah ke medan perang asing, jika bukan karena dia mulai melahap jiwa-jiwa sampai dia menjadi pemangsa jiwa, jika salah satu dari hal-hal itu tidak terjadi, dan Wang Lin masih bisa mencapai persidangan ketiga, dia tidak akan memiliki status seorang raja. Di sini seperti yang dia lakukan sekarang. Semua jiwa berkeliaran yang pucat hanya makanan bagi Wang Lin, tetapi tanpa makanan ini, dalam pikiran Kaisar kuno, dia hanyalah junior formasi inti yang cerdas.
Jika bukan karena berbagai keadaan yang membatasi semua orang di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat jari untuk membunuh Wang Lin. Hanya saja di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak terduga, seperti dalam keadaan khusus semut bisa membunuh seekor gajah, dan meskipun sedotannya ringan, mereka masih bisa menghancurkan unta. Beberapa hal di dunia ini tidak memiliki penjelasan yang tepat. Seseorang hanya dapat mengatakan bahwa segalanya berubah, dan tidak ada yang selamanya. Sama seperti bagaimana Bongkok Meng, yang seharusnya mati dalam percobaan pertama, muncul di percobaan ketiga dengan kekuatan yang mirip dengan Dewa Kuno Tusi, dan bagaimana ia mati kembali dalam percobaan pertama tidak bisa dijelaskan. Dimulai pada percobaan ketiga dari Tanah Dewa Kuno, hal-hal menjadi lebih membingungkan dan aneh. Di ruang yang tenang yang terhubung dengan percobaan ketiga dari Tanah Dewa Kuno, setitik cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahaya itu mencerahkan dan membesar hingga membentuk sobekan berbentuk oval di angkasa. Dari celah itu muncul tangan dengan kuku panjang dan penuh duri tulang. Tangan itu terlihat dingin dan memiliki kuku yang sangat tajam yang dicat hitam. Itu ditutupi pustula, dan mencuat dari setiap pustula adalah duri tulang. Setelah tangan yang tampak aneh melewati celah itu, mereka meraih celah itu dan tanpa ampun mencabik-cabiknya. Kertakan kecil tidak lagi berbentuk oval kecil, tingginya setidaknya 10 kaki. Gelombang merah dan hitam segera menembus air mata di angkasa dan sesosok besar keluar melalui celah. Sosok itu memiliki tonjolan yang jelas di punggungnya, membuatnya tampak seperti bungkuk. Tingginya lebih dari 10 kaki dan tubuhnya seperti tangannya, ditutupi pustula. Beberapa bahkan pecah dan mengeluarkan cairan hitam yang menyengat. Ada duri tulang di masing-masing pustula. Jika kamu melihat orang ini selain dari tempat persendiannya, dia tertutup duri tulang. Ada beberapa potongan kain yang tergantung di duri tulang. Jika kamu melihat wajah jelek orang ini, kamu dapat melihat bahwa wajahnya sangat mirip dengan Bongkok Meng, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di kepalanya ada 2 tanduk berbentuk spiral dengan lengkungan biru di antara mereka. Dia saat ini terlihat seperti setan dari neraka. Dia menyeret dirinya melalui celah dan kemudian mencubit dengan tangan kanan ini. Perpecahan itu langsung menyusut hingga hanya setitik cahaya lagi. Itu bergetar hebat sebelum menghilang tanpa jejak. Setan itu melihat ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri, tuannya telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk ke alam keempat. Semua orang di sini harus mati. Selesai berbicara, dia akan mulai terbang, tetapi berhenti ketika dia mengendus dengan hidungnya tinggi dan melihat ke arah tenggara. Dia berkata, itu aneh, mengapa aku merasa ada bau yang sangat menjijikkan di sana? Buat aku ingin pergi ke sana dan membunuh siapapun yang memproduksinya. Pada saat itu, jiwa pengembara tiba-tiba muncul, tetapi ketika mereka melihat iblis ini, mereka hanya mengabaikannya dan melewatinya. Iblis juga mengabaikan jiwa yang mengembara, menatap ke arah bau menjijikkan itu. Tubuhnya menghilang saat ia terbang ke arah aroma itu. Arah kemana iblis itu menuju kemana Wang Lin dan Kaisar Kuno berada. Wang Lin dengan tenang menatap Kaisar Kuno, yang terjebak dalam cahaya. Cahaya dari pagoda telah menyusut dari 30 kaki menjadi hanya 15 kaki. Setelah Wang Lin menjadi pemangsa jiwa, dia telah kehilangan semua emosi yang dimiliki manusia. Dia dingin dan tidak berperasaan. Ketika dia akan memerintahkan jiwa-jiwa yang berkeliaran untuk menyerang lagi, dia merasakan melalui jiwa yang berkeliaran dia mengendalikan bahwa fluktuasi jiwa yang kejam datang ke arahnya dari barat laut. Tak lama setelah itu, jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya menggunakan teknik khusus untuk mentransmisikan apa yang dilihatnya kepada Wang Lin. Ini. Bongkok Meng. Wang Lin terkejut, sementara Bongkok Meng telah banyak berubah. Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa iblis ini memang dia. Wang Lin menarik akal ilahi untuk mencegah serangan terhadapnya melalui itu dan mengirim pesan ke Kaisar Kuno melalui akal ilahi. Serahkan harta warisan. Kaisar Kuno tertegun. Bahkan ketika dia datang ke sini 1000 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat makhluk-makhluk ini berkomunikasi dengan akal ilahi. Tetapi dia dengan cepat bereaksi dan menjawab dengan perasaan ilahi, "Sei. Lansia, aku tidak tahu harta warisan apa yang kamu bicarakan." Setelah Kaisar Kuno selesai berbicara, dia merasa pahit dalam bukunya. Jantung. Setelah menjadi ahli formasi jiwa, ia tidak harus memanggil siapapun yang lebih senior. Ketika dia mengatakan kata itu, dia merasa pahit. Tiba-tiba dia berkata, "Senior, jika kamu mencari harta warisan Tanah Dewa Kuno, maka kamu datang mencari orang yang salah. Itu adalah milik seseorang yang bernama 6 Desire Devil Lord." Wang Lin merenung sedikit, dan merasakan gejolak jiwa yang kuat semakin dekat. Wang Lin menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran di bawah kendalinya untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang jarak di antara mereka. Sementara Wang Lin berbicara dengan Kaisar Kuno, dia mengendalikan jiwa-jiwa pengembara untuk menghalangi jalannya. Namun, tubuh Bongkok Weng sangat aneh, dan tidak peduli berapa banyak jiwa pengembara yang menyerangnya, mereka tidak mampu menimbulkan sedikit kerusakan. Ini mengejutkan Wang Lin. Wang Lin tidak mempercayai Kaisar Kuno ketika dia mengatakan bahwa harta warisan tidak bersamanya, tetapi dengan Six Desire Devil Lord.
Bahkan jika apa yang dia katakan itu benar, orang-orang seperti Kaisar Kuno dan yang lainnya tidak akan dengan sembarangan memasuki tanah para dewa kuno, atau mereka akan berada di belas kasihan penuh dari 6 iblis-iblis Lord. Bagaimanapun, dia memegang kunci untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Mengenai harta warisan, Wang Lin pertama kali mendengarnya dari Duan Mu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mau terus membicarakannya. Baru kemudian Wang Lin menemukan jawabannya. Kaisar Kuno bersedia melawan 6 iblis-iblis Lord di persidangan kedua. Dia harus memiliki rahasianya. Wang Lin memerintahkan jiwa-jiwa pengembara di sekitarnya untuk memulai serangan lagi. Kaisar Kuno mengertakkan giginya saat ia mengirim pesan lain dengan akal ilahi. Orang tua ini tidak memiliki harta warisan, tetapi ketika aku datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, aku menerima sebuah fragmen dari harta warisan. Fragmen ini berisi mantra yang akan membuat lorong keluar dari sini, namun, itu hanya dapat digunakan di pusaran keluar di setiap bidang untuk diteleportasi keluar dari tanah dewa kuno, atau aku tidak akan terjebak di sini. Adapun fragmen, aku menghancurkannya setelah aku mempelajari tekniknya. Apa yang dikatakan Kaisar Kuno itu benar. 1000 tahun yang lalu dia adalah salah satu ahli yang lebih kuat, jadi dia secara alami melihat harta warisan dan mengetahui metode yang digunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Itulah caranya dia bisa melarikan diri dari tempat ini 1000 tahun yang lalu dan mengapa dia masih berani kembali. Tidak banyak yang menerima mantra ini saat itu, namun, alasan mengapa hampir tidak ada yang bisa melarikan diri adalah karena keterbatasan untuk menggunakan mantra ini. Seseorang harus berada di pusaran keluar agar bisa berfungsi. Banyak orang yang melewati cobaan pertama dan kedua bahkan tidak berpikir untuk keluar dari tanah dewa kuno, karena mereka tidak ingin membuang-buang semua usaha mereka. Akibatnya, mereka melepaskan kesempatan untuk menggunakan pusaran keluar di percobaan kedua, tetapi percobaan ketiga sangat luas, dan menemukan pintu keluar itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, karena ketakutan semua jiwa yang berkeliaran, tidak ada yang berani menyebarkan indera ilahi mereka terlalu jauh, membuat pencarian untuk jalan keluar menjadi lebih sulit. Mantra ini harus digunakan secara khusus di pusaran keluar. Jika itu digunakan pada pusaran entry, tidak akan ada efek. Kembali di pintu keluar dari persidangan kedua, Kaisar Kuno tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan mantra pada pintu keluar pusaran sana, dan dipaksa ke persidangan ketiga. Jika kamu hanya membawa aku ke keluar dari cobaan ketiga, aku akan mengajarimu mantra sebagai gantinya. Kaisar Kuno tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam mencoba mencari tahu mengapa orang ini menginginkan ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia harus memberikan respons, atau jiwa-jiwa yang berkeliaran akan terus menyerang. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Wang Lin tidak merespons lagi. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan, sekali lagi, semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai menyerang. Wang Lin dengan hati-hati menghitung. Berdasarkan informasi dari jiwa-jiwa yang berkeliaran, Bongkok Meng harus tiba di sini pada waktu yang diperlukan untuk membakar 2 dupa. Serangan jiwa pengembara tumbuh lebih kuat di bawah perintah Wang Lin. Untuk membantu mempercepat, Wang Lin menyebarkan akal ilahi untuk memanggil lebih banyak jiwa pengembara untuk bergabung dengan serangan. Wajah Kaisar Kuno memucat. Dia menebak bahwa apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah yang ingin didengar orang ini. Dia mengertakkan gigi dan menelan beberapa pil lagi untuk menjaga agar cahaya tetap menyala. Tetapi serangan dari jiwa-jiwa yang berkeliaran tidak ada habisnya. Pada saat yang paling kritis, Kaisar Kuno mengirim pesan lain dengan akal ilahinya. Aku akan memberimu mantra. Tolong beritahu makhluk-makhluk aneh ini untuk berhenti menyerang. Kaisar Kuno dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya untuk sementara waktu. Kemudian dia memegangnya erat-erat di tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah cukup waktu untuk 1 dupa untuk membakar berlalu, Wang Lin mengirimkan indera ilahi dan semua jiwa yang berkeliaran menghentikan serangan mereka. Kaisar Kuno agak santai. Dia sedikit ragu, dan menggertakkan giginya. Dia kemudian mengirim batu giok keluar jangkauan cahaya. Saat potongan batu giok terbang, Wang Lin segera mengambilnya dengan jiwanya. Dia memindai sepotong batu giok dan menemukan bahwa itu berisi instruksi yang sangat rinci untuk mantra itu. Kaisar Kuno menjadi sangat gugup setelah membuang potongan batu giok. Dia takut bahwa setelah orang ini menerima sepotong batu giok, mereka masih tidak akan membiarkannya pergi. Wang Lin diam-diam merenung sedikit, lalu semua jiwa pengembara sekitarnya menerkam Kaisar Kuno dan melanjutkan serangan mereka. Kaisar Kuno menunjukkan senyum tertekan. Dia mengungkapkan ekspresi beracun dan mulai menggunakan energi spiritualnya sendiri seperti orang gila untuk mempertahankan cahaya pagoda. Tapi jumlah jiwa yang berkeliaran menyerang terlalu besar. Segera, pagoda mulai bergetar. Kemudian, dengan suara keras, keretakan muncul di pagoda, membelah menjadi 2. Pada saat itu, tubuh Kaisar Kuno tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa jejak. 10 kaki jauhnya, Kaisar Kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menampakkan dirinya. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya dan mulai memakannya dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa pengembara keluar dari tubuh Kaisar Kuno, membawa tas memegang. Wang Lin mengambil tas itu setelah jiwa pengembara mengirimkannya kepadanya dan segera pergi.
Kali ini, dia tidak pergi mencari orang lain, tetapi kembali ke tempat tubuhnya bersembunyi. Di ruang kosong, tubuh Kaisar kuno menyusut, wajahnya pucat. Jiwa yang baru lahir terus memuntahkan Origin Fire untuk mencegah jiwa-jiwa yang berkeliaran melahapnya, namun, ia hanya mampu mengulur waktu dan tidak mengusir mereka. Bahkan jika harta sihir penyelamat nyawanya tidak rusak, atau jika kultivasinya masih pada tahap pertengahan formasi jiwa, ia masih tidak bisa berurusan dengan begitu banyak jiwa pengembara yang mencoba melahapnya. Segera setelahnya Wang Lin pergi, Bongkok Meng tiba. Tubuhnya bergerak seperti bintang jatuh. Dia melirik Kaisar kuno dan alisnya berkerut. Bau menjijikkan sudah tidak ada lagi di sini. Ketika dia akan mengikutinya, dia tiba-tiba berhenti dan dia menatap Kaisar kuno. Sebuah pikiran melesat di benaknya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Kaisar kuno yang keriput di tangannya, lalu mengguncang Kaisar kuno sampai semua jiwa pengembara dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah semua jiwa yang berkeliaran dipindahkan dari tubuh Kaisar kuno, dengan senyum dingin di wajahnya, iblis itu merobek lubang melalui ruang dan melemparkan Kaisar kuno ke dalam. Setelah keretakan muncul, orang dapat dengan jelas melihat sisi lain adalah dunia merah darah. Tanah ditutupi lapisan darah tebal, dan bahkan langit juga berwarna merah darah, seperti selembar kain biru yang dibasahi darah. Di tanah berlumuran darah, duduk banyak petani yang semuanya tampak seperti Meng Bongkok saat ini. Mereka semua sangat besar dan memiliki antara 1 dan 4 tanduk di kepala mereka. Di tanah darah ini, ada banyak pilar batu, dan di atas setiap pilar batu duduk seorang kultivator. Melihat ke kejauhan, ada banyak pilar batu dengan berbagai ukuran, tetapi yang paling menonjol adalah pilar batu yang tampak seperti memasuki langit. Di atas pilar itu duduk seorang kultivator berambut merah. Meskipun wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, aura kesombongan dan kebanggaan bisa dirasakan darinya. Ketika Kaisar kuno dilemparkan ke sana, Naschen Soul-nya belum sepenuhnya dimangsa oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Sehingga tubuhnya segera mulai pulih. Ketika dia membuka matanya, wajahnya segera berubah. Tuan Setan Merah Api. Matman Selatan yang tak terkalahkan. Penyihir Iblis Langit, kamu semua tidak mati? Wajah Kaisar kuno memucat ketika pandangannya terkunci pada beberapa yang memasuki tanah dewa kuno bersamanya ribuan tahun yang lalu di antara semua iblis. Red Fire Iblis Lord terbunuh dalam persidangan kedua. Kaisar kuno secara pribadi melihat tubuhnya dihancurkan oleh petir ungu. Jiwa baru lahir Setan Merah jagoan setan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ada juga orang gila selatan yang tak terkalahkan, yang dikerumuni oleh puluhan ribu makhluk aneh itu dan mati dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan setengahnya. Tongkat dupa untuk membakar. Adapun penyihir setan langit, yang merupakan penguasa 6 dewa iblis keinginan, Kaisar kuno mengikutinya dengan seksama 1000 tahun yang lalu. Dia secara pribadi melihatnya menciptakan terowongan menggunakan harta warisan untuk pergi sebelum dia diserang oleh rasa ilahi yang sangat tidak biasa dan mati seketika. Setelah melihat semua orang yang seharusnya sudah mati di sini, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan dingin di hatinya. Tiba-tiba, dia menoleh, dan dia melihat iblis yang tampak seperti Bongkok Meng melalui celah. Bongkok Meng! Murid Kaisar kuno menyusut. Keretakan ditutup pada saat itu. Kaisar kuno sangat berhati-hati. Sementara tempat ini penuh dengan para kultivator, sangat jelas bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang telah meninggal di tanah dewa kuno selama bertahun-tahun. Suara serak melayang dari kejauhan. Selamat datang di Laut Darah Dewa Setan. Kecepatan Wang Lin sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia bisa melewati persidangan ketiga ini. Namun di tengah jalan, dia berhenti dan memperhatikan perubahan lokasi Kaisar kuno melalui hubungannya dengan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia melihat Bongkok Meng membuka celah dan Kaisar kuno dilemparkan. Bahkan lampu merah yang keluar dari celah itu terlihat oleh Wang Lin melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran. Wang Lin merenung sedikit. Sementara dia memiliki potongan batu giok dengan mantra untuk pergi dari sini, dia tidak tahu apakah Kaisar kuno marah atau tidak. Agar aman, dia akan mencari Duanmu, Wang Qingyue, dan 6 Desire Devil Lord dan bertanya kepada mereka tentang metode untuk pergi dengan cara yang sama. Tetapi penampilan Bongkok Meng dan lampu merah dari keretakan menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang mengerikan. Dia menyerah mencari orang-orang seperti Duanmu dan Wang Qingyue dan memutuskan untuk mundur ke tempat tubuhnya disembunyikan. Dalam perjalanan kembali, dia melacak lokasi Hun Chebak Meng dengan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia memperhatikan bahwa Bongkok Meng tidak pergi ke arahnya, tetapi ke arah Duanmu dan Wang Qingyue. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ketika Iblis Suliguo dan Iblis kedua memperhatikan kembalinya Wang Lin, mereka segera terbang keluar dari batu. Wang Lin dengan cepat menggunakan kesadaran ilahi dan kembali ke tubuh fisik ini. Setelah beberapa saat, matanya terbuka. Selama perjalanan ini, jiwanya telah meningkat pesat. Dia menggerakkan tubuhnya dan pergi keluar batu. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke lokasi ranah keempat. Wajah Wang Lin suram. Penampilan Bongkok Meng mengganggu rencananya, dan itu membuatnya merasa ngeri. Lebih penting lagi, Bongkok Meng kebal terhadap serangan jiwa berkeliaran. Itulah alasan utama mengapa Wang Lin memutuskan untuk meninggalkan persidangan ketiga sesegera mungkin.
Wang Lin tahu bahwa dalam hal kultivasi, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Tai mertua ini. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini berisi banyak jiwa yang berkeliaran, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengobrol dengan mereka. Sekarang jiwa-jiwa yang berkeliaran tidak berguna melawan Hunch Bakmeng, Wang Lin telah kehilangan satu-satunya keuntungannya. Jika mereka bertemu, satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Bongkok Meng hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuat Wang Lin menghilang seperti asap. Wang Lin mengerti batasnya sendiri dengan sangat baik. Meskipun selama ini dia berada di atas angin, pada kenyataannya, dia tahu bahwa alasannya adalah dia dapat meminjam kekuatan luar untuk membantu. Jika Bongkok Meng dikelilingi oleh badai seperti saat itu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sebanyak anjing yang tenggelam. Tapi sekarang kekuatan eksternal hilang dan keduanya memiliki titik awal yang sama. Tidak peduli seberapa berani Wang Lin, dia tidak punya pilihan selain pergi segera. Wang Lin tidak pernah menjadi orang yang bodoh. Begitu dia membuat keputusan, dia dengan tergesa-gesa terbang menuju pintu keluar dari persidangan ketiga. Di sepanjang jalan, dia bahkan tidak repot-repot melahap jiwa yang berkeliaran lagi. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Jika Wang Lin menyerahkan tubuh fisiknya dan bepergian hanya dengan jiwanya, kecepatannya akan berkali-kali lebih besar daripada sekarang, itu sebabnya ia meninggalkan tubuhnya untuk melakukan perjalanan percobaan ketiga sebelumnya. Ketika dia mengambil hanya setengah langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menyentakkan kepalanya ke arah Duan Mu dan Wang Qingyue. Wajahnya menjadi sangat gelap ketika ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran. Duan Mu dan Wang Qingyue tidak bertahan lama di bawah serangan Hunch Bakmeng. Dia merobek celah dan keluarlah tangan iblis raksasa yang mengambil Duan Mu dan Wang Qingyue tanpa mereka sanggup menahannya. Kepala iblis itu penuh duri tulang. Itu memiliki aura jahat di sekitarnya yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Wajah Wang Lin menunjukkan ketidakpastiannya. Dia mengambil iblis Suliguo dan iblis kedua. Lalu dia mengambil seteguk besar cairan energi spiritual dan menggunakan semua lingkinya dengan cepat pergi. Dia sudah bisa merasakan bahwa si bongkok seperti iblis sudah mengejarnya dengan kecepatan yang ekstrim. Wang Lin bepergian dengan cepat sepanjang jalan. Wajahnya cemberut saat dia menghitung. Jika mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan saat ini, ia seharusnya bisa tiba di pusaran air ke ranah keempat sebelum Hunch Bakmeng menyusul. Saat itu, bongkok seperti iblis menggunakan beberapa metode aneh yang tidak diketahui Wang Lin. Bongkok Meng menutupi tubuhnya dalam cahaya merah darah dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Saat jarak antara mereka semakin pendek, kecepatan Bongkok Meng tidak hanya tidak menurun, tetapi meningkat. Hati Wang Lin tenggelam ketika ia menyadari bahwa jika terus seperti ini, Bongkok Meng akan menyusulnya di lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk membakar satu dupa. Setidaknya dia akan membutuhkan waktu paling sedikit untuk membakar dua dupa untuk mencapai pintu keluar. Wang Lin menyapu sekeliling dengan indera ilahi ini, menggunakan jiwa yang berkeliaran di sekitar untuk dengan cepat memindai daerah tersebut. Matanya terpaku pada satu arah saat dia memikirkan langkah yang sangat berani. Dia sedikit ragu, lalu tanpa ragu, dia sedikit mengubah arah ini dan dengan cepat melarikan diri ke arah itu. 6 keinginan iblis Lord sangat frustrasi. Di persidangan ketiga, dia tidak berani menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh, jadi dia masih belum menemukan jalan keluar. Setelah bertahun-tahun, dia telah menentukan bahwa jalan keluar ke barat laut. Sebenarnya, dia menemukan bahwa jalan keluar itu ada 2 tahun yang lalu, tetapi jumlah jiwa pengembara di sana terlalu banyak untuk dia untuk menangani, bahkan dengan harta magisnya. Jadi dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir secara perlahan memikat beberapa orang untuk perlahan mengurangi jumlah mereka sebelum melanjutkan. Kecepatannya akan sangat lambat, tetapi itu akan menjamin keberhasilannya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki portal ranah keempat dan dipindahkan ke tubuh Dewa Kuno. Dia baru saja memikat banyak jiwa pengembara dan akan menghancurkan mereka semua menggunakan pemuda itu. Tubuh ketika ekspresinya berubah. Sementara dia tidak berani menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh, dia masih tahu segala sesuatu yang terjadi dalam 1000 kaki. 6 desire iblis dewa melihat seorang pemuda datang ke kisaran 1000 kaki. Dia langsung terpana ketika melihat orang itu dan kemudian menyeringai berteriak, dia menyerahkan dirinya kepadaku. Wang Lin dengan dingin menatap 6 desire Devil Lord. Alih-alih melambat, dia mempercepat. Segera, sejumlah besar jiwa yang berkeliaran muncul di sekitar Wang Lin. Mereka tetap di sekitarnya seperti pengawal. Ketika 6 desire Devil Lord akan bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, menyebabkan rasa ngeri di hatinya. Makhluk aneh ini yang memaksanya untuk sangat waspada dan berhati-hati tidak hanya tidak membahayakan junior ini, tetapi juga melindunginya. Ini sangat mengejutkannya. Dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan junior terkutuk ini. Wang Lin berhenti di tepi radius 1000 kaki dari 6 desire Devil Lord. Alasan Wang Lin memiliki semua jiwa yang berkeliaran di sekitarnya adalah untuk memperingatkan 6 desire Devil Lord untuk tidak bertindak gegabah. Pesan Wang Lin dikirim berhasil dan 6 desire iblis Lord tidak bertindak sembarangan.
Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun Wang Lin tidak takut pada 6 Desire Devil Lord dengan semua jiwa yang berkeliaran di sekitarnya, 6 Desire Devil Lord memiliki harta magis yang sangat aneh. Jika mereka memulai pertarungan, itu pasti membutuhkan waktu, dan Bongkok Meng mendekat dengan cepat. Wang Lin menatap 6 Desire Devil Lord sambil membuat ekspresi canggung. Dia diam-diam menghitung waktu dalam diam. 6 Desire Devil Lord menyipitkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan Wang Lin untuk mengendalikan jiwa-jiwa pengembara, jadi dia tidak tahu tentang iblis yang sedang menuju ke arahnya. Ketika dia melihat ekspresi Wang Lin yang ragu-ragu, sementara dia ragu, dia mengeluarkan senyum dingin. Jika bukan karena ada begitu banyak jiwa pengembara di sekitar Wang Lin, dia pasti sudah bertindak. Tetapi saat ini, dia tidak ingin membuat masalah menjadi rumit, jadi dia dengan dingin mendengus, "Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Aku memberimu hitungan ketiga untuk enyahlah sejauh mungkin." Wang Lin diam-diam menghitung beberapa napas dan mengungkapkan senyum aneh. Dia bergumam, "Sekarang saatnya." Dia segera menatap 6 Desire Devil Lord dan berkata, "Terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia segera menyerbu ke barat laut, ke kerumunan jiwa yang berkeliaran. 6 Desire Devil Lord mengerutkan kening. Saat dia merenungkan situasinya, wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melihat sebuah meteor merah darah menuduhnya. Dalam sekejap mata, itu sudah sekitar 1000 kaki dari 6 Desire Devil Lord. Sosok iblis Hunchback Meng yang besar terungkap. Kamu adalah si Bongkok Meng. Kamu makan pil transformasi jiwa." Murid 6 Desire Devil Lord menyusut. Dia memperhatikan dari tekanan yang dilepaskan dari Bongkok Meng bahwa dia sudah berada di tahap akhir formasi jiwa, dan hanya satu langkah dari jiwa transformasi. Satu-satunya cara untuk mencapai tingkat kultivasi ini adalah dengan mengkonsumsi pil transformasi jiwa. Namun, 6 Desire Devil Lord segera menggerakkan tubuh pemuda di depannya dan memutarnya menjadi horizontal. Menatap Bongkok Meng dia berkata, "Ini bukan disebabkan oleh pil transformasi jiwa. Apa yang kamu makan untuk berubah seperti ini?" Bongkok Meng menatap 6 Desire Devil Lord dengan mata besarnya. Orang di depannya merasa sangat akrab. Bahkan, itu bukan pertama kalinya dia merasakan ini. Ketika dia melihat Kaisar Kuno, Duan Mu, dan Wang Qingyue, mereka semua memberinya perasaan yang sangat akrab. Namun, tidak peduli sekeras apapun ia berusaha, ia hanya tidak dapat mengingat apapun. Dia dengan cepat melemparkan sensasi itu ke bagian belakang kepalanya. Dia tersenyum kejam dan berkata, "Namaku bukan Bongkok Meng, itu Dewa Setan Tusi." Saat dia berbicara, dia mengusap duri tulangnya yang tertutup tangan kanan di ruang kosong dan menciptakan keretakan besar. Saat keretakan tiba-tiba muncul, gelombang cahaya merah keluar darinya. Segera setelah itu, sosok merah-merah setinggi 10 kaki muncul dari celah. "Aku serahkan orang ini padamu. Aku akan pergi setelah yang berikutnya." Bongkok Meng terbang pergi ketika dia selesai berbicara. 6 Desire Iblis Lord melongo ke arah orang di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan." Orang yang berdiri di sana tingginya lebih dari 10 kaki. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat dan mengenakan baju besi ungu dengan duri tulang yang sangat tajam mencuat dari berbagai tempat. Rambut hitamnya mengalir di belakang kepalanya tanpa angin. Wajahnya sangat tampan dan tajam. Dia tampak seperti iblis, terutama dengan ekspresinya yang kejam. Matanya memerah dan menatap 6 Desire Devil Lord. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Ir, kamu masih ingat gurumu?" "Baik sekali. Tapi namaku sekarang adalah Dewa Setan Tisu." Setelah 6 Desire, Lord Devil mendengar dua kata itu, ia terguncang di dalam hatinya dan tidak bisa mempercaya matanya. Jika itu hanya seseorang yang tampak seperti tuannya, dia tidak akan begitu terguncang, tetapi orang ini memanggilnya dengan nama panggilan yang hanya sedikit yang tahu. Selain tuannya, penyihir setan langit, siapa lagi yang bisa melakukannya? 6 Desire Iblis Lord mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya penuh ketidakpastian ketika dia menatap orang di depannya dan berkata, kamu, apakah kamu manusia atau setan? Mengapa kamu berubah menjadi iblis seperti Bongkok Meng? Juga, 1000 tahun yang lalu kan?" Penyihir setan langit menutup matanya, tetapi dengan cepat membuka kembali mereka dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa aku seharusnya mati 1000 tahun yang lalu tanyakan bagaimana aku bisa hidup kembali, benar?" Dengan kemunculan Bongkok Meng dan kebangkitan tuannya yang sudah mati, ia merasa bahwa tempat ini terlalu aneh. Dia merasakan perasaan ngeri di hatinya ketika dia tahu bahwa pasti ada rahasia besar di sini. Keraguannya bahwa tanah para dewa kuno tidak sesederhana hanya dia mencapai tubuh kuno. Dewa dan menerima semua harta di dalamnya tumbuh. Keraguan itu dimulai 1000 tahun yang lalu, ketika tuannya menerima harta warisan dari negeri dewa kuno dan menjadi seperti orang baru. Poin itu selalu membingungkannya selama bertahun-tahun, tapi sekarang, seperti sambaran petir, spekulasi yang sangat berani muncul di kepalanya. "Aku tidak dirasuki," kata Magic Devil Magician, sementara dia perlahan-lahan melihat ke arah yang dibawa si Bongkok Meng. 6 Desire Devil Lord terkejut, tetapi wajahnya tenang saat dia menatap tuannya dan perlahan mundur.
Sky Devil Lord berkata, bahkan tanpa melihat Six Desire Devil Lord, mundur 10 langkah lagi dan aku akan dipaksa untuk bertindak. 6 Desire Devil Lord berhenti dan berbisik, Tuan, apalagi tentang dia. Bahkan jika kamu ingin membunuh murid ini, kamu setidaknya harus memberitahu aku tentang apa semua ini. Penyihir Iblis Langit berbalik dan memandang 6 Desire Devil Lord. Dia merenung sedikit dan berkata, baik, tidak ada salahnya memberitahumu. Ini. Sebelum dia selesai berbicara, Six Desire Devil Lord membuat tubuh pemuda di tangannya meledak dengan keras. Meskipun pemuda itu sudah mati untuk sementara waktu, darahnya belum mengering dan sepertinya dia baru saja meninggal. Ketika tubuh itu meledak, kabut darah tiba-tiba tersebar dan langsung bengkok di sekitar 6 Desire Devil Lord. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah menyatu ke dalam kabut darah dan menghilang saat dia menyerbu ke arah keluar dari persidangan ketiga. Blood Desire Escape. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari muridku. Ketika hal-hal tidak terlihat baik, dia melarikan diri. Magician Iblis Langit berkata dengan senyum persetujuan di wajahnya saat dia melihat ke arah 6 Desire Iblis Lord pergi. Semua teknik Six Desire Devil Lord secara pribadi diajarkan olehnya. Metode kultivasi yang dia ajarkan adalah metode kultivasi setan langit misterius. Orang-orang memiliki 6 keinginan bawaan. Metode kultivasi melatih seseorang untuk mengendalikan keinginannya sendiri, kemudian menggunakannya untuk memengaruhi keinginan orang lain untuk tujuan sendiri. Dibandingkan dengan teknik kutukan kematian, itu hanya sedikit kurang kejam. Bagian terpenting dari metode kultivasi setan langit misterius adalah mengendalikan keinginan seseorang. Jika seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan 4 keinginan, mereka akan mencapai tahap formasi jiwa, dan jika seseorang dapat mengendalikan semua 6 keinginan, mereka akan mencapai tahap transformasi jiwa. 6 keinginan iblis-iblis dewa sudah mendapatkan kendali atas 5 keinginan-keinginan bawaannya. Yang terakhir, yang belum dia kendalikan, adalah obsesi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengendalikan keinginan itu. Satu-satunya obsesinya adalah kultivasinya sendiri. Sejak hari pertama dia mulai berkultivasi, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Ini selalu menjadi impian dan tujuan hidupnya. Penyihir Iblis Langit pernah meramalkan bahwa obsesi ini akan menjadi rintangan terhebat Six Desire Devil Lord, dan itu menjadi kenyataan. Teknik melarikan diri dari nafsu berasal dari metode penangkaran iblis langit-langit misterius yang digunakan sebagai upaya terakhir. Dengan mengorbankan pelatihan seseorang atas kendali seseorang atas salah satu keinginan, itu akan memberi mereka dorongan kecepatan yang tak terbayangkan. 6 Iblis Desire Lord selalu menjadi orang yang sangat menentukan. Saat dia melihat tuannya, dia merasakan rasa ngeri. Dia memutuskan untuk menggigit peluru dan melarikan diri dengan nyawanya. Pada saat itu Wang Lin bergerak cepat ke barat laut, menuju jalan keluar dari persidangan ketiga. Semua jiwa yang berkeliaran di jalan secara otomatis bergerak ke samping, membuat jalan untuknya. Tubuhnya bergerak sangat cepat, hampir kabur. Dia semakin dekat dan semakin dekat ke pintu keluar. Mengenai kehidupan dan kematian Six Desire Devil Lord, Wang Lin tidak punya waktu untuk peduli. Mereka hampir tidak saling kenal. Apakah kematian Six Desire Devil Lord membantunya melarikan diri adalah yang terpenting. Namun, yang membuatnya kecewa adalah bahwa, melalui jiwa-jiwa pengembara, dia melihat saat ketika Six Desire Devil Lord bertemu dengan tuannya. Dan si bongkok Meng itu hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mengejarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan minum seteguk lagi energi spiritual liquid. Dia melambaikan tangan kanannya dan api biru dingin muncul. Dia membanting tasnya memegang dan pedang hitam beracun keluar, memancarkan tekanan dingin. Tubuh Wang Lin menjadi goyah sejenak saat dia menembakkan api biru dan pedang hitam beracun ke belakang, lalu terus mengisi ke depan. Api biru dan pedang hitam beracun membelah dan menyerbu menuju bongkok Meng dari dua arah yang berbeda. Saat bongkok Meng mengejar, dia diam-diam menyimpulkan bahwa ini adalah orang yang mengeluarkan bau menjijikkan yang dia tidak bisa berdiri. Dia sangat bingung dalam hal ini, dan bertindak atas dorongan hati untuk mengejar dan merobek orang itu terpisah untuk menenangkan amarahnya. Tapi bongkok Meng, dalam hatinya, sebenarnya mengagumi orang ini. Dia bisa mengatakan bahwa mereka hanya pada tahap pertengahan formasi inti dan bahwa orang ini sangat licik. Jika dia mulai mengejar mereka, mereka akan segera melarikan diri secepat mungkin. Yang benar-benar mengejutkan Hun Chebak Meng adalah bahwa semua jiwa pengembara di sini tidak memiliki agresi terhadap orang ini. Meskipun orang ini dengan ceroboh dituntut melalui persidangan ketiga, mereka tidak akan menyerangnya. Ini menyebabkan hatinya merasa sangat aneh. Satu-satunya alasan dia tidak diserang adalah karena tuannya memberinya harta ajaib yang melahap jiwa. Tapi bagaimana orang lain melakukan hal yang sama? Bongkok Meng sangat bingung. Dia menarik napas panjang. Kemudian dia mengambil langkah dan dengan cepat bergegas ke depan. Namun, tak lama setelah dia mulai bergerak, dia segera merasakan nyala api biru menerpa dirinya. Dia mencibir dan menyerbu lebih cepat. Dia bahkan tidak repot-repot menghindar dan hanya menabraknya. Api biru berkedip beberapa kali sebelum meledak menjadi bunga api es yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang.
Bongkok Meng mencibir dan hendak mempercepat ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun api es perlahan-lahan menghilang, dia melihat dadanya dan menyadari bahwa itu berwarna biru. Ada lapisan es di dadanya. Es dengan cepat mulai menyebar ke seluruh tubuh Hun Chebak Meng. Hun Chebak Meng berhenti. Dia melihat ke bawah dan meletakkan tangan kanannya di atas es, menyebabkan es itu pecah dan berhenti menyebar. Pada saat itu, dia melihat kilatan di kejauhan. Mengikuti flash, pedang hitam berbentuk aneh langsung tiba di sebelah bahu Bongkok Meng. Bentuk pedang terbang itu sangat aneh. Ada banyak duri kecil berwarna biru pada bilah pendek itu, yang menunjukkan bahwa duri itu mengandung racun yang sangat beracun. Saat Bongkok Meng melihat pedang itu, hatinya bergetar. Dia merasakan keakraban yang sangat kuat dari kata itu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Untuk sesaat, Bongkok Meng kehilangan konsentrasi, dan pedang menusuk ke bahu kanannya. Suara ping bisa jadi jantung saat pedang melakukan kontak. Meskipun kecepatan pedang sangat cepat, itu hanya mampu menembus kulit Bongkok Meng. Tetapi meskipun itu hanya nyaris mematahkan kulit, racun dalam pedang mulai menyerang tubuh Hun Chebak Meng. Bongkok Meng bahkan tidak repot-repot dengan racun dan meraih pedang. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pedang itu aslinya miliknya. Dengan kultivasi Bongkok Meng, menangkap pedang terbang seperti permainan anak-anak. Saat dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang, lapisan ki melilit pedang, membentuk pusaran air yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Wang Lin hampir berada di pintu keluar ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia memperhatikan bahaya yang dihadapi pedang terbang. Dia tidak berhenti, tetapi kedua tangannya bergerak cepat, membentuk tanda-tanda, sampai akhirnya dia meludahkan seteguk ki emas. Pada saat yang sama, pedang terbang yang terperangkap dalam pusaran air ki merasakannya. Dan racun biru pada pedang semakin intensif. Saat Bongkok Meng meraih untuk mengambil pedang, pusaran air melonggarkan dan pedang mengeluarkan suara ketika 8 duri terlepas dari pedang dan menyerang Hun Chebak Meng dengan kecepatan ekstrim. Jika seseorang menganalisis racun pada pedang, mereka akan menemukan bahwa itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan racun pada duri. Ketika Wang Lin membuat pedang terbang ini, ia menaruh perhatian besar pada 99 duri. Hampir semua racun disimpan pada duri, dan sebagai hasilnya, jumlah racun dari 8 duri yang terkandung adalah sangat tinggi. Jika itu digunakan untuk melawan orang lain, itu akan sangat efektif. Tapi Bongkok Meng adalah seorang kultivator racun. Toksin utama di duri adalah Wang Ding Poison. Racun ini awalnya adalah harta Bongkok Meng, sehingga racun itu tidak dapat membahayakan Bongkok Meng. Sebelumnya, ketika pedang menembus bahu Bongkok Meng, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyerap racun. Tetapi bahkan jika racun pada duri tidak berbahaya, kekuatan duri masih seperti 8 terbang pedang. Jika itu orang lain, telapak tangan mereka akan ditindik, tetapi tubuh iblis seperti Bongkok Meng sudah mencapai tingkat kekerasan yang bisa dibayangkan. Saat duri menghantam telapak tangannya, mereka terbelah dua di bawah tumbukannya. Meskipun duri itu patah, mereka memperlambat tangan yang menggapai ke arah pedang. Pada saat itu, pedang terbang itu lolos. Bongkok Meng hanya bisa meraih ujung pedang sebelum menghilang dari tangannya. Tapi kultivasi Bongkok Meng sangat kuat. Hanya dengan menyentuhnya, ia dapat membuat warna pedang tumpul dan menyebabkan retakan muncul pada bilahnya. Pedang terbang itu dengan cepat menghilang tanpa jejak karena lolos sejauh lebih dari 1000 kaki dari Hun Chebak Meng. Wajah Bongkok Meng gelap. Menatap ke arah pedang terbang itu menghilang, dia melambaikan tangan kanannya dan merobek celah. Rasa ilahi yang sangat sombong keluar dari celah dan menyapu daerah terdekat, kemudian melanjutkan untuk menutupi keseluruhan uji coba ketiga. Namun, itu dengan hati-hati pergi ke tempat di mana si peminat jiwa sedang tidur. Apa itu? Divine Sense mengirimkan pesan dingin. Bongkok Meng segera berlutut ketika rasa ilahi keluar dan berkata, "Guru, ada seorang kultivator yang terlalu dekat dengan pintu keluar. Aku meminta bantuan." "Oke," jawab Divine Sense. Bongkok Meng segera menyerbu Wang Lin setelah dia mendengar jawabannya. Dia diyakinkan bahwa dengan bantuan kurir itu, tidak mungkin bocah inti pertengahan tahap ini bisa sampai ke pintu keluar. Perasaan ilahi kurir itu dengan cepat memindai percobaan ketiga dan menemukan Wang Lin dan 6 Desire Devil Lord. Dia pertama-tama memfokuskan sense ilahinya pada 6 Desire Devil Lord, yang ditutupi oleh sinar cahaya berwarna darah yang sangat meningkatkan kecepatan 6 Desire Devil Lord. Namun, 6 iblis hasrat iblis yang lebih dalam pergi, semakin banyak jiwa berkeliaran. Itu lebih daripada yang bisa ditangani harta karunnya. Akibatnya, dia dihantam oleh banyak jiwa yang berkeliaran di jalan. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk bertarung melawan jiwa-jiwa pengembara yang mengamuk di dalam tubuhnya. Saat Divine Sense muncul, 6 Desire Devil Lord sangat terguncang. Setelah akhirnya menyingkirkan jiwa-jiwa yang berkeliaran, rasa ilahi yang abnormal itu muncul. Dia tahu bahwa kultivasi orang itu harus abnormal untuk mengirimkan sense ilahi yang begitu kuat. Setelah Divine Sense memindai 6 Desire Devil Lord, itu mengirimkan gelombang kekuatan yang menyebabkan cahaya merah darah memudar sedikit demi sedikit sampai menghilang, mengungkapkan wajah penuh horor 6 Desire Devil Lord. "Aku tidak bisa bertindak dengan pemangsa jiwa di sekitar.
Aku hanya bisa membantumu memblokirnya, Six Desire Devil Lord, 1 kali. Setelah menyelesaikan aksinya, Divine Sense yang kuat mengirim pesan ke Sky Devil Magician, yang dengan acuh tak acuh mengejar 6 Desire Devil Lord. Wajah Sky Devil Magician tenang. Dia menganggukkan kepalanya dan segera melaju ke depan. 6 Desire Lord Setan mengerang dan menggertakkan giginya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerah keinginan lain untuk mengaktifkan teknik Blood Desire Escape lagi. Kali ini, tubuhnya hampir tidak bisa menangani teknik, dan dia batuk seteguk darah. Jiwa-jiwa pengembara di tubuhnya mulai menggerogoti dirinya. Dia tersenyum masam dan menyerbu ke depan. Divine Sense memindai 6 Desire Devil Lord lagi, tetapi tidak bertindak saat ini. Setelah melihat sekali, dia pergi. Dia tiba di pintu keluar ke persidangan ketiga dan melihat Wang Lin 1000 kaki dari pintu keluar. Rasa ilahi mengirimkan gelombang yang menargetkan Wang Lin. Wang Lin memperhatikan Divine Sense begitu itu muncul. Meskipun sangat kuat, Wang Lin merasa agak aneh. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan rasa ilahi ini. Ketika rasa ilahi menyerang Wang Lin, dia tiba-tiba menyadari apa yang salah. Sense ilahi ini bukan milik seorang kultivator, tetapi untuk jiwa pengembara yang akan menjadi pemangsa jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu dengan jiwa pengembara yang begitu besar, namun, pengembara yang berkeliaran jiwa masih merupakan jiwa yang mengembara. Sampai ia menjadi pemuja jiwa, tak peduli seberapa besar itu, ia masih di bawah pemuja jiwa. Itu masih merupakan celah besar yang harus dilalui oleh jiwa pengembara. Jiwa pengembara yang besar itu berani menyerang Wang Lin, yang adalah seorang pemangsa jiwa. Dari sudut pandang Wang Lin, jiwa pengembara yang besar ini pada dasarnya adalah pil yang super abadi. Jika Wang Lin bisa melahapnya, jiwanya tidak hanya bisa pulih seperti semula, tetapi bahkan melampauinya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, serangan jiwa pengembara menghantam Wang Lin, menyebabkannya terpesona. Ini sangat mengejutkan jiwa yang berkeliaran. Pemakan jiwa. Kamu adalah pemangsa jiwa. Jiwa pengembara berseru. Meskipun ada sedikit kejutan di suaranya, ada juga perasaan gembira. Wang Lin memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tetapi ia mulai melahap jiwa pengembara yang memasuki tubuhnya. Jiwa yang berkeliaran segera menarik sense ilahinya, tetapi sebagian dari dirinya sudah dilahap oleh Wang Lin. Wang Lin menjilat bibirnya. Dia jelas bisa merasakan Ji Realm Soul-nya meningkat pesat, tapi dia merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa melahap seluruh jiwa, jiwanya sendiri bisa meningkat lebih banyak. Setelah jiwa besar itu lolos, ia menggunakan metode rumit untuk membuka keretakan dan menghilang dari cobaan ketiga. Pada saat itu, di Laut Darah Dewa Setan, keretakan muncul di langit saat jiwa besar muncul melewatinya. Dia dengan cepat pergi ke pilar tertinggi yang mencapai langit. Ketika dia mendekat, jiwanya mengambil bentuk seorang pria muda. Dia berlutut di udara dengan ekspresi lemah di wajahnya, tetapi ekspresinya penuh kegembiraan. Di atas pilar duduk seorang pria dengan rambut merah. Dia melihat ke bawah, jadi rambutnya menutupi wajahnya. Namun, rasa arogansi terus-menerus memancar dari tubuhnya. Saat dia mendengar suara jiwa pengembara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Itu menunjukkan wajah berdarah. Saat dia mengangkat kepalanya, kabut darah tebal muncul di laut darah. Sementara itu, semua kultivator di pilar, dan bahkan yang duduk di tanah yang basah darah, segera menatapnya dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Peminat jiwa. Apakah kamu yakin? Suara pria itu rendah, tetapi dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Pria berambut panjang terbentuk oleh jiwa berkata, "Tuan, aku yakin bahwa orang itu adalah pemangsa jiwa. Orang itu berada di dekat pintu keluar dari percobaan ketiga. Jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus pergi sekarang." Pemakan jiwa. Mata pria berambut merah itu menampakkan tampilan yang kusam. Dia melambaikan tangannya, dan keretakan ribuan kaki panjang muncul. "Setan Dewa Tisu, kalian semua, pergi menangkap dan peminat jiwa itu dan membawanya kembali." Pria berambut merah berkata, lalu menunduk lagi dan menjadi diam. Setelah dia selesai berbicara, semua kultivator di laut darah melompat dari pilar atau tanah mereka dan menghilang ke dalam celah. Jiwa besar juga mengikuti mereka melalui celah. Seluruh lautan darah tiba-tiba kosong. Hanya pria berambut merah yang tersisa. Dia menggunakan tangan merahnya dan dengan lembut menulis sederet kata-kata kecil di tanah. "Aku telah dimeteraikan di lautan darah Dewa Setan selama puluhan ribu tahun. Hari ini, aku mendengar seorang pemakan jiwa muncul lagi. Hati aku sangat bersemangat." Di samping deretan kata-kata kecil itu, ada beberapa baris kata-kata tulisan tangan. Memasuki persidangan ketiga, aku segera menyadari bahwa tempat ini adalah keretakan yang terhubung ke World of the Chai. Setelah mencari, aku menemukan pintu masuk ke World of the Chai, tetapi tidak masuk. Negeri Dewa Kuno ini telah dilebih-lebihkan oleh rumor. Selain persidangan ketiga yang sedikit menyenangkan, ranah lainnya juga sangat mengecewakan. Aku awalnya ingin pergi, tetapi karena aku di sini, aku mungkin akan memeriksanya, atau kalau tidak aku hanya akan membuang-buang waktu aku. Ranah keempat hanyalah array transfer. Array transfer mentransfer orang tersebut berdasarkan kecepatan mereka melewati 3 ranah. Ini sangat rumit.
Setelah menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya, sekarang aku dapat menggunakannya untuk memasuki bagian tubuh dewa kuno manapun. Bagaimana ini tanah para dewa kuno? Itu jelas tanah dewa iblis. Dewa kuno Tusi, orang ini benar-benar kultivator kebijaksanaan agung. Aku sangat mengaguminya untuk datang dengan metode ini. Aku tidak pernah berpikir aku akan terjebak di tempat selama ribuan tahun.